Drama ini mengisahkan di mana seorang wanita yang sudah dibunuh suaminya tiba-tiba kembali lagi ke 5 tahun yang lalu untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Berhasilkah wanita itu mengubah takdirnya sendiri? Tidak usah banyak spoiler, langsung saja rebahan dan selamat menonton. Drama ini berawal di mana seorang pria yang bernama Shen Weizhu datang ke pemakaman seorang wanita yang bernama Su Yan dengan meminta maaf padanya karena datang terlambat dan mungkin akan berbeda jika waktu itu dirinya masuk ke hidupnya. Namun tiba-tiba waktu mundur ke 5 tahun yang lalu di mana Su Yan bingung karena kenapa sedih dan bertanya ada di mana ini. Melihat Han Tianyu di sampingnya membuatnya melihat gambaran ke depan kalau dia adalah suaminya yang membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tentu saja membuatnya langsung menamparnya. Melihat itu Tianyu yang bingung merasa Su Yan sudah gila, namun Su Yan terus memukulnya. Sementara itu Shen Weizhou yang baru memulai konsernya terpaksa menghentikannya karena mereka ribut di atas panggung. Karena tidak tahan Tianyu mendorong Su Yan, namun untung saja Weizhou langsung memegangnya. Namun di saat sahabatnya bertanya apa dirinya tidak apa-apa, lagi-lagi Su Yan melihat gambaran 5 tahun ke depan kalau sahabatnya itu selingkuh dengan suaminya dan bekerja sama untuk membunuhnya. Tentu saja Su Yan terlihat kesal dan langsung pergi dari sana. Weizhu yang melihat Su Yan berlari mencoba mengikutinya. Melihat papan konser Weizhu di luar, Su Yan bingung karena ini tahun 2020 yang menurutnya 5 tahun yang lalu. Saat Weizhu datang, melihat banyak penggemar memanggil Weizhu, dia langsung membawa Su Yan pergi ke taman. Melihat tangannya terluka, Su Yan meminta maaf karena mungkin ini salahnya dengan memberinya plester, namun Weizhu merasa ini hanya luka kecil. Namun karena Weizhu menyinggung yang penting tidak ada bekas luka di dahinya, Su Yan terkejut karena apa Weizhu pernah melihat bekas luka di dahinya yang terjadi 5 tahun lagi. Kemudian Weizhu mengantarnya pulang. Sebelum pulang, Weizhu menyuruhnya mulai sekarang apapun yang terjadi untuk mencarinya. Saat di rumah Su Yan terlihat bingung kenapa dirinya bisa kembali ke 5 tahun yang lalu dan beranggapan ini mimpi. Kemudian melihat Tianyu datang, dia memberitahu ingin berbicara dengan Su Yan. Tianyu menyindir kejadian yang terjadi saat di konser dan tidak seharusnya dilakukan di tempat umum, karena Tianyu beranggapan Su Yan hamil, dia menyuruh menggugurkannya karena karirnya baru dimulai yang akan berdampak bagi karir aktingnya, namun Su Yan mengaku kalau itu radang lambung. Mendengar itu Tianyu terlihat senang, namun tiba-tiba Su Yan mengaku kalau ingin putus dengannya, tentu saja Tianyu langsung terlihat marah karena beranggapan Su Yan memiliki pria lain dengan langsung menuduh Weizhou. Su Yan mengambil keputusan itu bukan tanpa alasan karena dirinya tentu tahu apa yang terjadi setelah menikah dengan Tianyu karena itu awal malapetaka yang akan menimpanya, apalagi Tianyu sangat kasar padanya. Untung saja ada Lin Yan yang datang, alhasil membuat Tianyu yang mencekik Su Yan melepaskannya dan berpura-pura meminta maaf padanya dan langsung pergi. Lin Yan langsung melaporkan kepada Weizhu yang ternyata masih mengkhawatirkannya dan langsung menyuruh Lin Yan untuk tinggal di sana menjaga Su Yan. Su Yan terlihat termenung karena menurutnya Tianyu seperti bom waktu dan tidak bisa putus dengannya dengan damai, dirinya merasa ada kesempatan mengulang lagi, jadi tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama lagi dan teringat dengan Weizhu. Su Yan merasa masih sempat dan naik ke atap untuk merenungnya. Tiba-tiba Weizhu juga kebetulan ada di sana. Melihat Su Yan akan terjatuh, Weizhu langsung memeganginya. Su Yan bertanya kenapa dirinya ada di sini. Weizhu mengaku bosan dan ingin naik ke atap. Su Yan merasa masih tidak enak dengannya karena kejadian kemarin. Mendengar itu Weizhu menyuruh untuk mentraktirnya makan. Hah? Mereka makan di salah satu kafe. Karena mereka sama-sama ingin mengambil bumbu membuat mereka jadi salting. Kemudian Weizhu merasa Su Yan tidak sebanding dengannya, jadi menyarankan untuk ikut dengannya. Alhasil mendengar itu membuatnya langsung tersedak. Weizhu memberitahu maksudnya bekerja di kantornya karena merasa Su Yan punya kemampuan koordinasi dengan artis cukup kuat. Mendengar itu Su Yan berpikir kalau bekerja dengan Weizhu dirinya bisa terlepas dari Tianyu. Melihat luka di tangan Weizhu membuat Su Yan merasa lukanya sama persis seperti luka yang ada di dahinya nanti. Karena Su Yan terus memegang tangannya tentu saja membuat Weizhu menatapnya.
Saat bekerja Suyan masih bingung, bekas luka di dahinya malah muncul di tangan Wei Zhu dan merasa apa ini kebetulan. Melihat Tian Yu di sana, Suyan langsung mencoba menghindar. Suyan kemudian mendapat pesan dari Tian Yu dengan meminta maaf padanya dan memberitahu kalau dirinya menjual saham Tianqi demi mengembalikan uangnya padanya dan membeli saham teknologi U lagi. Jadi setelah naik nanti akan melunasi hutangnya dan meminta untuk tidak putus dengannya. Melihat itu Suyan ingat di kehidupan sebelumnya Tian Yu menjual saham Tianqi. Setelah saham ini naik besar, saham teknologi U akan jatuh tidak lama lagi. Melihat Suyan di sana, dia bertanya apa dirinya baik-baik saja semalam. Tentu saja Suyan menyindir dengan memberitahu kalau dirinya takut menikah karena melihat berita di mana seorang wanita menderita kanker dan suaminya membelikan asuransi besar. Kemudian dia mengambil uang asuransinya, dan terlebih lagi sahabatnya selingkuh dengan suaminya karena merasa sahabatnya akan mati. 她老公也太渣了。这才是你最好就应该去死了。 Mendengar itu sahabat Suyan mengaku jika dirinya mati menyuruh untuk mengambil barangnya, namun jika Suyan mati, sahabatnya ingin mati bersama dengannya. Dalam hati Suyan mengaku jika tidak pernah melihat akhirnya, perkataannya akan membuatnya terharu. Karena melihat sahabatnya memuji Tian Yu tampan, Suyan bertanya apa dirinya menyukainya. Sahabatnya mengaku tentu saja dengan mengambilkan air padanya. 就拿走我的命运，他还是会来。 Melihat Ye Wei menemui direktur uang atasannya, Suyan tahu kalau sebelumnya dia mengambil kasus proyeknya dan naik jabatan setelah itu, dan benar saja Ye Wei mencoba merayu Wang Su. 能给我个机会啊！ Dan saat rapat benar saja Wang Su menyerahkan semuanya ke Ye Wei dan membuat semuanya terkejut. Namun untung saja tiba-tiba Wei Zhu datang dan merasa kalau Ye Wei hanya seorang asisten dan menurutnya acara sebesar ini menyerahkan ke orang baru dan tidak ingin terjadi kesalahan. Alhasil Wei Zhu menunjuk Suyan dan Yang Huiting untuk bertanggung jawab. Mendengar itu Ye Wei yang kecewa bertanya bagaimana dengan dirinya. Wei Zhu menyuruh untuk belajar di tempat karena tidak mungkin juga harus menginjak kepala seniornya dan langsung pergi. Kemudian Wang Su menyuruh mereka semua bubar. 散会。多多指教了。 Setelah sampai di rumah, Suyan beranggapan Wang Su diam-diam menyukai Ye Wei dan pasti Ye Wei akan memanfaatkannya. Namun Suyan masih heran di saat dirinya mengalami masalah kenapa Wei Zhu tiba-tiba ada di sisinya. Tiba-tiba Tian Yu datang dengan hanya memakai handuk dan membuat Suyan bertanya kenapa datang kemari. Tian Yu merasa dirinya akan menebus kesalahannya dengan ingin mengajaknya adu mekanik. Namun Suyan mengaku lelah dan meminta lain kali. Namun Tian Yu melepas handuknya dan langsung membuka baju Suyan. Tiba-tiba bel berbunyi dan membuat Tian Yu kesal, dan saat membukanya, ada pria bertopi mengaku ingin memeriksa ledeng yang rusak, namun Tian Yu mengaku tidak ada yang rusak. Kesempatan itu dimanfaatkan Suyan dengan langsung menutup pintunya dan juga melempar pakaiannya keluar. Kemudian pria itu langsung pergi yang ternyata dia adalah Wei Zhu. Suyan merasa dirinya sudah tidak bisa tinggal di sini lagi dan sudah membuat daftar foto di papan dan harus menyatukan mereka. Keesokan harinya saat dilit karena banyak orang yang masuk, tidak sengaja Tian Yu mencium kening Ye Wei. Tentu saja membuat Ye Wei terlihat senang, kemudian Tian Yu mengaku akan mencari Suyan. 都是你说了好男友。 Suyan menemui Wei Zhu yang berada di atap dan tentu saja untuk mengucapkan terima kasih perihal kemarin saat rapat, dan saat Wei Zhu bertanya apa dirinya ada waktu minggu depan, Suyan mengaku ada waktu, namun tiba-tiba Ye Wei datang dengan mengingatkan kalau akan pergi bersamanya ke Hotel Jiangning. 江宁饭店。 Karena merasa Suyan sudah ada janji, Wei Zhu langsung pergi dari sana. Ye Wei bertanya sejak kapan dirinya akrab dengan Wei Zhu. Suyan mengaku itu hal yang wajar karena sudah membantunya, jadi harus mentraktirnya makan. Ye Wei meminta untuk menyuruh berdiskusi dengan Wei Zhu agar bisa bergabung dalam brand acaranya. Namun Suyan yang sudah tahu sifat Ye Wei tentu saja menegaskan dengan berpesan padanya. 还是划清界限比较。我觉得我们以后 Sementara itu Wei Zhu melihat beberapa foto Suyan dan menelepon seseorang meminta bantuan untuk memeriksa seseorang. 寄发给我。 Ternyata Wei Zhu juga sama seperti Suyan karena dia terlahir kembali ke 5 tahun yang lalu dan tentu ingat kejadian yang akan datang. Namun Wei Zhu masih bingung apa harus memberitahu Suyan kalau nanti Tian Yu dan Wei akan selingkuh dan akan melukainya, dan beranggapan Suyan tidak akan percaya padanya. Jadi untuk sementara Wei Zhu berniat akan selalu ada di sisinya. 会保护好他。 Keesokan harinya saat di kantor Suyan terlihat senang karena saham Tianqi terus naik.
Namun tiba-tiba Ye Wei datang dengan memberikan pakaian dan sepatu yang akan dipakainya minggu ini. Melihat itu tentu saja di kehidupan sebelumnya Su Yan sudah tahu apa yang terjadi karena Ye Wei sengaja memberikan pakaian yang sama dengannya dan juga palsu dan berniat mempermalukannya di depan umum. Bahkan saat di toilet, dia sampai disiram air karena mereka beranggapan menguping pembicaraan orang, dan saat itu Ye Wei berpura-pura baik padanya. 没事吧？ Su Yan merasa kalau sekarang tidak akan membiarkannya menindasnya lagi, karena Ye Wei curiga Su Yan akhir-akhir ini bersikap dingin padanya. Su Yan berpura-pura baik padanya dan mengaku akan menuangkan kopi, karena penasaran Ye Wei memeriksa komputer di meja kerjanya. 天齐股票有的也得有才行。 Kemudian Su Yan menelepon seseorang karena ingin mencari rumah baru. Wei Zhu yang kebetulan mendengarnya memberitahu kalau ada rumah baru yang nyaman dengan harga terjangkau, jadi menyuruh untuk melihatnya. Tidak sengaja Tian Yu melihat mereka dan membuatnya kesal, dia langsung menarik tangan Su Yan ke gudang dan menuduh kalau putus dengannya karena Wei Zhu, apalagi dia selalu mengikutinya. Mendengar itu Su Yan beranggapan harus membuat Tian Yu dan Ye Wei bersama dulu, jadi beralasan kalau Wei Zhu memerintahkannya dan dia juga sangat terkenal dan banyak yang mengaguminya, jadi mana mungkin menyukai pegawai biasa seperti dirinya. Tian Yu akhirnya tidak curiga lagi dan ingin menciumnya, namun karena Su Yan menolaknya, Tian Yu mencoba memaksanya. Untung saja Hang Tian Yu kebetulan masuk ke gudang. 你在这干什么？ Ye Wei mengajak Su Yan untuk makan barbeque bersama. Kebetulan Tian Yu yang mendengarnya langsung mengajak bersama. Su Yan beranggapan kalau ini kesempatan untuk membuat mereka bergaul. Alhasil Su Yan beralasan sedang diet, namun Ye Wei mengaku tidak akan ikut jika Su Yan tidak ikut. Karena Su Yan sudah tahu apa yang terjadi karena Ye Wei nanti akan menumpahkan kopi padanya, Su Yan merasa kalau sekarang dirinya tidak akan mengalah padanya, dan saat Ye Wei berjalan ke arahnya, Su Yan menghindar dan sedikit mengangkat kakinya, alih-alih ingin mencelakai Su Yan, Ye Wei malah menumpahkan kopi ke Tian Yu. Tentu saja Tian Yu sedikit kesal dan membuat Su Yan menyuruhnya untuk membantu membersihkan pakaiannya. Sementara itu saat Su Yan di kamar mandi ada seseorang yang meminta bantuannya karena butuh pembalut. Ternyata dia asisten baru yang bernama Shen Jiao dan berterima kasih padanya karena sudah membantunya tadi. Melihat darahnya yang menempel di celananya membuat Su Yan memberikan jaketnya untuk menutupinya. 是我的神，你真的太好了。 Shen Jiao ingin mengajaknya pergi di hari Minggu, namun Su Yan mengaku sudah ada janji walaupun tidak ingin pergi karena acara kumpul teman. Su Yan merasa di masa lalu teringat dirinya memalukan dan dirinya juga tidak populer. Namun Shen Jiao beranggapan dirinya harus pergi untuk mengubahnya. 那就是一段光荣。 Shen Jiao langsung menemani Su Yan pergi ke salon untuk merubah penampilannya. Di sisi lain saat Ye Wei berganti pakaian, dia meminta bantuan Tian Yu untuk menarik resletingnya. Alhasil Tian Yu masuk ke ruang ganti. Karena mereka bertatapan membuat Tian Yu tidak kuat dengan langsung menciumnya. Ye Wei kemudian merasa dirinya tidak boleh seperti ini dan membuatnya keluar dari sana. Akhirnya rencana Ye Wei berhasil. Selanjutnya Ye Wei menelepon Su Yan mengingatkannya untuk datang dan memakai baju yang diberikannya. 有你好瞧的，你太好骗了。 Ye Wei pergi ke acara ulang tahun temannya Li Qian dan semua temannya di sana langsung menyambut Ye Wei dan memuji kalau sekarang bertambah cantik. Dan saat Ye Wei memberitahu kalau dirinya juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Su Yan, mereka langsung heran kenapa masih bergaul dengannya. Apalagi Ye Wei memberitahu kalau sekarang Tian Yu pacar Su Yan. Mendengar itu mereka terkejut karena merasa Tian Yu mengejarnya dan lagi-lagi Su Yan merebut pacarnya. 跟你抢男人，好不能提的。 Kemudian Su Yan datang dan berpura-pura terkejut kalau semuanya juga ada di sana. Teman laki-lakinya yang melihatnya juga terkejut karena Su Yan bertambah cantik, namun tidak dengan teman perempuannya karena merasa selalu meniru cara berpakaian Ye Wei. Dan saat menyinggung sepatunya palsu, teman prianya merasa kalau punya Su Yan asli dan punya Ye Wei yang palsu karena dirinya lebih mengerti barang mahal. Kemudian Su Yan berpamitan ke toilet dan membuat Ye Wei kesal karena Su Yan mencuri pusat perhatian yang harus dimilikinya. Saat temannya juga ke toilet, temannya masih saja menyindir Su Yan dan membicarakannya. Mereka juga merasa kalau Su Yan belum pulang dan segera memeriksanya. Karena Su Yan tidak ingin kejadian itu terulang, Su Yan langsung keluar dari toilet dan menyindir mereka. Bahkan Su Yan menelepon Tian Yu untuk membuktikan kalau Tian Yu adalah pacarnya dan sudah berpacaran selama 5 tahun. 我们已经在一起5年。
Di saat Suyan berpamitan pulang, teman kuliahnya masih menyindirnya kalau dulu merebut Chu Chen dari Ye Wei. Mendengar itu Suyan tidak terima karena merasa Chu Chen tidak berpacaran dengan Ye Wei dan langsung bertanya pada Ye Wei apakah dulu Chu Chen pacarnya. Namun Ye Wei mengaku tidak enak padanya karena Suyan menyukai Chu Chen, jadi tidak bilang padanya berpacaran dengan Chu Chen. 叶薇说她跟楚晨交往，这个人凭什么这么理直？ Tapi tiba-tiba Chu Chen datang dan mengaku dirinya tidak pernah berpacaran dengan Ye Wei dan membuat mereka semua terkejut. Chu Chen juga tidak menyangka kalau dulu Suyan menyukainya. Melihat Chu Chen di sana membuat Suyan langsung pergi dari sana. Ye Wei masih bingung karena kenapa Chu Chen bisa datang ke reuni ini. Di sisi lain Wei Zhu memberitahu kakeknya kalau dirinya ingin membatalkan pertunangannya dengan Meng Ya. Tentu saja mendengar itu kakeknya sangat marah. Alasan Wei Zhu karena dirinya menyukai seseorang, walaupun kakeknya ingin Wei Zhu menurutinya. Namun Wei Zhu ingin sekali ini saja memberinya kesempatan untuk memilih dan langsung meninggalkan kakeknya. Kemudian kakeknya menyuruh untuk memeriksa apa ada tunas yang salah, dan jika ada menyuruh untuk segera membasminya. 董事长， Wei Zhu merasa kalau sekarang Suyan pasti sudah menyelesaikannya yang ternyata Wei Zhu yang menyuruh Chu Chen datang. Sementara itu Suyan bingung kenapa Chu Chen bisa datang ke reuni sekolah dan kenapa kejadiannya bisa berubah. Chu Chen yang berhasil menyusul Suyan langsung bertanya apa dirinya dulu menyukainya. Suyan memberitahu kalau mereka asal ngomong, namun di saat Chu Chen mengaku kalau dulu dirinya juga pernah menyukainya membuat Suyan terkejut. Di saat Wei Zhu sudah tiba melihat Suyan dan Chu Chen, Wei Zhu langsung meneleponnya dan menyuruh untuk menemuinya karena ada masalah dengan pemeran. Mendengar itu Suyan langsung berpamitan pergi ke Chu Chen. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang bertanya tentang calon suaminya belakangan ini, karena mengetahui dia membahas membatalkan pernikahan membuatnya ingin segera menemuinya. Di sisi lain Ye Wei terlihat basah kuyup dan sangat marah karena teman-temannya tadi merasa telah tertipu olehnya hingga membuatnya menindasnya. 夫人啊，你讲话呀！什么？别出现在这个时。 Setelah sampai di tempat Suyan langsung meminta maaf dan mengaku akan menyelesaikannya. Mendengar itu Wei Zhu berterima kasih padanya. Setelah mengatur kembali semuanya melihat Suyan tidak ada, Wei Zhu langsung mencarinya. Ternyata dia akan masuk ke gudang, namun ada kardus yang akan menimpanya. Untung saja Wei Zhu langsung menolongnya. 在我耳心里的声音渐渐。 Di saat Suyan akan membersihkannya, Wei Zhu melarangnya karena sudah larut dan mengaku akan mengantarnya pulang. Di dalam mobil Suyan terus menatapnya dan membuat Wei Zhu menyindir jika terus melakukan itu dirinya merasa Suyan menyukainya. Mendengar itu Suyan meminta maaf, namun Wei Zhu menyuruhnya untuk jangan terus menyenangkan orang lain. Melihat ada telepon dari seseorang, Wei Zhu memberitahu jika ada janji akan mengantarnya. Mendengar itu Suyan merasa itu sudah tidak penting. Wei Zhu langsung menebak kalau itu Han Tianyu dengan memberitahu kalau dia mungkin tidak sebaik yang dipikirkan dan apa mengenalnya. 更了解他。 Tentu saja melihat perlakuan Han Tianyu padanya, Suyan merasa kalau Han Tianyu adalah iblis. Sementara itu dalam hatinya Wei Zhu ingin segera memberitahu sifat asli Tianyu. Kemudian Wei Zhu bertanya apa percaya waktu kembali ke masa lalu. Mendengar itu dalam hatinya Suyan bertanya-tanya apa harus memberitahunya. Namun Suyan beranggapan nanti Wei Zhu akan mengira dirinya memiliki penyakit mental. Alhasil Suyan hanya mengaku menginginkan hidup bahagia. 自信和开心。 Setelah sampai di rumahnya, melihat Ye Wei di sana, Suyan merasa Ye Wei mengalami kejadian yang menimpanya di kehidupan yang lalu. Alhasil Suyan mengaku dirinya tidak ingin pulang karena ingin makan. Mendengar itu Wei Zhu langsung mengajaknya makan. Tidak berselang lama Tianyu datang dan menghampiri Ye Wei dan bertanya apa yang terjadi padanya. Sementara itu Suyan beranggapan seharusnya mereka sudah bersama. Wei Zhu menawarkan ingin minum yang mana. Suyan mengaku kalau ini hari yang sangat penting dengan mengambil salah satu kaleng minuman. 是对你自己好的就行。 Sementara itu mendengar cerita Ye Wei membuat Tianyu juga merasa iba dan ingin menelepon Suyan. Namun Ye Wei melarangnya karena tadi sudah meneleponnya namun tidak diangkat dan merasa ini juga salah paham. Kemudian Tianyu menawarkan untuk mencari hotel agar dirinya bisa mandi air hangat karena dirinya pasti kedinginan. Tianyu langsung memakaikan jaketnya padanya. Suyan bercerita kalau saat ini harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Mendengar itu Wei Zhu bertanya apa yang diinginkannya. Suyan mengaku ingin promosi dan juga naik gaji karena dirinya ingin membeli rumah dengan uang tunai dan memelihara kucing.
dirinya juga ingin belajar bela diri. Mendengar itu tentu saja membuat Wei Zhu teringat sesuatu di mana pertemuan pertamanya dengan Su Yan dulu. 夏叔叔，快来！ Saat itu Wei Zhu yang masih kuliah tengah ditindas beberapa pria, namun karena Su Yan yang tengah mabuk tiba-tiba datang dengan mengatakan ada polisi, mereka semua langsung pergi. Wei Zhu yang melihat Su Yan mabuk berat ingin mengantarnya pulang dan bertanya rumahnya, namun Su Yan malah mengajaknya untuk mencari harta karun. Saat Su Yan menggalinya, Wei Zhu terkejut karena memang ada sesuatu yang ternyata sebuah jimat dari kakeknya dan langsung memberikan pada Wei Zhu. Karena tiba-tiba Su Yan tidur di sana, Wei Zhu melepas jaketnya untuk menyelimutinya dan juga tidur di sampingnya. Keesokan paginya Wei Zhu melihat Su Yan berbicara dengan seekor kucing dan bercerita kalau ada pria aneh yang tidur di sampingnya. Su Yan juga berjanji tidak akan minum banyak lagi karena takut terjadi apa-apa padanya. Karena Wei Zhu melihat Su Yan menyayangi kucing itu, Wei Zhu membuatkan rumah dari kardus untuknya. Sampai akhirnya Wei Zhu kehilangan jejak Su Yan karena sudah lulus kuliah, dan saat perusahaan memperkenalkan Wei Zhu kalau dirinya adalah artis baru yang dikontrak perusahaan, betapa terkejutnya karena Su Yan juga bekerja di sana. Namun Wei Zhu terlambat karena dia melihat Su Yan sudah dekat dengan Tian Yu. 太晚了吗？ Wei Zhu menyemangati Su Yan kalau semua yang dilakukannya akan terwujud dengan memberikan origami bentuk bangau. Sementara itu Tian Yu sudah mengantar Ye Wei ke rumahnya. Sebelum pulang Ye Wei mengaku kalau ini salah, namun dirinya tidak bisa menahannya dan akan menganggapnya seperti baru mabuk dengan menciumnya dan langsung pergi. Di sisi lain setelah sampai di rumah, Su Yan melihat pesan dari Ye Wei dan juga Tian Yu yang bersama-sama menunggunya di luar rumahnya. Namun Su Yan hanya membalas pesan mereka untuk membicarakannya besok. Su Yan berharap mereka berdua cepat menikah dan jauh-jauh dari hidupnya. Tiba-tiba Chu Chen meneleponnya dan meminta maaf atas perkataannya dulu. Mendengar itu Su Yan langsung mengingat saat Chu Chen yang mengatakan dirinya membencinya dan akan pindah sekolah. Su Yan ingin tahu kenapa dirinya mengatakan itu. Chu Chen beralasan kalau itu semua karena surat cinta yang dikirim padanya. Mendengar itu tentu saja Su Yan terkejut karena merasa tidak pernah mengirim surat. Alhasil Su Yan besok mengajaknya bertemu dan membawa surat itu juga. 到现在还留 你把我的信带着，见面聊聊吧。当时根本没有写过。 Sementara itu Ye Wei terlihat memotong foto Su Yan yang tengah berada di samping Tian Yu. Ye Wei mengaku kali ini dirinya akan menghukumnya. Keesokan paginya saat pameran hampir dimulai, Su Yan datang dengan penampilan yang anggun dan membuat mereka semua menatapnya. Yang Hu Yiting memujinya kalau dirinya sangat cantik hari ini. Tentu saja Tian Yu yang melihatnya langsung menghampirinya dan terkejut dengan penampilannya. Melihat itu Wei Zhu yang tidak senang langsung menyuruh Tian Yu untuk ganti baju karena pameran akan segera dimulai. Dan di saat Ye Wei juga memujinya, Su Yan menyuruh untuk jangan mengobrol dulu dan tetap fokus bekerja. Melihat Tian Yu yang berjalan dengan pakaiannya, Ye Wei mengaku kalau dia sangat tampan. Su Yan malah menyuruh mengambilnya kalau memang suka. 瞎说什么呢？ Sementara saat tiba giliran Wei Zhu, banyak penggemar wanita yang meneriakinya dan membuat Su Yan merasa kalau penggemar wanitanya juga banyak. Setelah selesai Tian Yu mendekati Su Yan dan terus memujinya karena sangat cantik, namun karena Wei Zhu melihat Tian Yu terus merayu Su Yan dan memegang tangannya, tiba-tiba Wei Zhu menyiramnya dengan air. Wei Zhu meminta maaf dengan beralasan tangannya licin, alhasil Su Yan menyuruh untuk membersihkan bajunya di toilet. Wei Zhu membersihkan lengan bajunya dengan tisu, melihat itu Su Yan mengaku dirinya sendiri yang akan membersihkannya, kemudian Wei Zhu ingin mengajaknya melihat rumah baru dan akan menemaninya, namun Su Yan mengaku kalau malam ini dirinya ada janji, jadi mengaku tidak bisa. Mendengar itu Wei Zhu mengerti dan langsung pergi. Ye Wei menghampiri Su Yan untuk mencoba menjelaskan kejadian kemarin tentang temannya dan dirinya juga tidak tahu kenapa mereka seperti itu. Su Yan mencoba berpura-pura kalau dirinya mengerti dan tidak mungkin Ye Wei sengaja karena dirinya teman baiknya. Su Yan juga mengaku hari ini akan bertemu dengan Chu Chen. Ye Wei bertanya apa nanti Tian Yu akan tidak senang. Su Yan memberitahu dia akan senang karena sahamnya baru naik. Tian Yu juga berencana membelikan tas baru untuknya dan merasa akan segera melamarnya. Mendengar itu Ye Wei terlihat senang, kemudian Su Yan langsung berpamitan padanya. 怎么可以比我幸福？ Su Yan melihat Wei Zhu memberikan barang ke Shen Jiao dan juga mengantarnya pulang. Melihat itu Su Yan beranggapan kalau Shen Jiao adalah pacar Wei Zhu.
交的男朋友吗？ Kemudian Suyan mendapat telepon dari Tian Yu bertanya ada di mana sekarang. Suyan mengaku akan pergi menemui temannya. Mendengar itu Tian Yu menuduh kalau dirinya akan menemui Wei Zhu. Tian Yu langsung mencurigai Wei Zhu kalau dia naksir padanya karena merasakannya sebagai seorang pria. Namun Suyan memberitahu kalau Wei Zhu sudah punya pacar. Tian Yu memberitahu kalau semua pria bisa selingkuh. 男人都像你一样， Karena terus menjelekkan Wei Zhu membuat Suyan langsung menutup teleponnya. Tian Yu merasa kalau Suyan tidak mungkin mencurigai Ye Wei dan Tian Yu merasa tidak salah karena beberapa kali berciuman dengannya dan mengaku Ye Wei memang mempesona dan langsung meneleponnya. Ternyata Shen Jiao adalah adik dari Wei Zhu dan langsung menemui kakeknya dengan memberitahu kalau kakaknya memberinya hadiah. Shen Jiao mengaku kakaknya sangat tampan saat berjalan tadi. Mendengar itu kakeknya mengatur sementara dirinya menjadi asisten Wei Zhu, baru akan mengatur posisi untuknya. Kemudian kakeknya memberitahu Wei Zhu kalau dalam beberapa hari Meng Ye datang dari luar negeri. Mendengar itu Wei Zhu bertanya untuk apa dia datang. Kakeknya merasa dia adalah model internasional, jadi bagus untuk promosi perusahaannya di internasional. Karena merasa tidak senang Wei Zhu langsung pergi dari sana. Dan di saat kakeknya bertanya kepada asistennya apakah sudah menyelidiki wanita itu, dia memberitahu informasi semua itu sudah ada di ruang kerjanya. Di sisi lain Suyan menemui Chu Chen di tempat kerjanya. Suyan langsung meminta surat dulu yang ditulis padanya, dan setelah melihatnya, Suyan merasa kalau Ye Wei juga bisa meniru tulisan tangannya dengan baik. Suyan memberitahu kalau tulisan ini mirip dengannya, namun surat ini bukan dirinya yang menulisnya. Kemudian Chu Chen bertanya apa sekarang ada pria yang mengejarnya. Suyan mengaku kalau dirinya sudah punya pacar. Mendengar itu Chu Chen mengira kalau Wei Zhu artis itu adalah pacarnya. Namun Suyan membantahnya dan bertanya kenapa berpikir dia. Chu Chen memberitahu kalau dia adalah orang yang menyuruhnya datang ke Hotel Jiangning dan terlihat peduli padanya. Tentu saja mengetahui itu membuat Suyan bingung. Suyan merasa di masa lalu diam-diam Ye Wei banyak melakukan hal yang merugikannya. Sementara itu Tian Yu sedang makan berdua dengan Ye Wei. Dia bertanya kenapa Suyan tidak menemaninya karena berdandan cantik hari ini. Tian Yu mengaku tidak apa-apa karena dia tidak akan lari. Namun di saat Ye Wei memberitahu belum pasti karena ibunya meninggalkannya saat masih sangat kecil demi seorang pria membuat Tian Yu terkejut. 外遇了。不知道这件事情。 Saat Suyan berjalan pulang, dia merasa ada yang mengikutinya dan langsung mempercepat jalannya. Sampai akhirnya bersembunyi di balik dinding. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang datang. Ternyata Tian Yu sudah ada di sana dan langsung menuduh kalau sedang pergi dengan pria liar, apalagi menyamakan kelakuannya dengan ibunya yang berselingkuh. Mendengar semua itu Suyan mengira Ye Wei yang mengatakannya, karena Tian Yu sudah sangat kesal membuatnya mencekiknya. Tiba-tiba Wei Zhu datang dengan langsung melepas tangannya dan langsung memukul Wei Zhu sampai berdarah dan membuatnya pergi dari sana. 沈卫生，卫生，别打了！滚！两个狗男女果然有。 Melihat tangan Wei Zhu terluka, Suyan terlihat khawatir, namun tiba-tiba Wei Zhu langsung memeluknya. 也想从我身边逃跑。 Suyan bertanya kenapa dirinya ada di sini, karena Wei Zhu mengaku kalau dirinya mengkhawatirkannya karena takut Tian Yu menyakitinya. Suyan bertanya kenapa bisa berpikir begitu, Wei Zhu memberitahu kalau beberapa orang dan beberapa hal tidak akan berubah. Apa yang terjadi tetap akan terjadi. Jadi tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Suyan bertanya apa tindakannya ini sekarang karena dirinya sudah punya pacar dan juga Wei Zhu juga punya pacar. Suyan memberitahu dirinya tidak suka orang yang berselingkuh. Kebetulan Ye Wei yang berada di sana melihat mereka berdua dan bingung kenapa Wei Zhu ada di sana. Suyan memberitahu kalau Shen Jiao adalah temannya yang sangat penting baginya dan dirinya tidak menyangka mendapat Wei Zhu yang begitu buruk. Mendengar itu Wei Zhu beranggapan kalau Suyan mengira Shen Jiao adalah pacarnya, alhasil mencoba menjelaskan yang sebenarnya dengan meneleponnya dengan mengeraskan speaker ponselnya. Dan setelah mengetahui kebenarannya itu Suyan langsung tersenyum dengan meminta maaf dan berusaha berbuat baik kepada Wei Zhu. Tentu saja Suyan langsung mengobati luka yang ada di tangan Wei Zhu. Kemudian Wei Zhu mengaku bahwa dirinya benar-benar menyukainya dan menyuruh Suyan untuk memikirkan baik-baik tentang perasaannya ini. 伤害你的事情我更不会。好好考虑一下。 Melihat Ye Wei yang datang menghampirinya, Tian Yu terbawa emosi dan langsung menciumnya. Walaupun Ye Wei sempat menolaknya, namun akhirnya mereka berdua saling berpelukan.
Terlihat Suyan yang masih memikirkan tentang perkataan Wei Zhu tadi kepadanya. Sementara Wei Zhu juga telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan membiarkan Suyan terluka lagi mulai 今 sekarang. 天还跟他表白了。 Karena Wei Zhu yang telah membatalkan pernikahannya secara sepihak, Meng Ye langsung mendatanginya dan mencoba untuk merayu Wei Zhu. Bukannya merasa senang tapi hal itu malah membuat Wei Zhu semakin marah serta muak sampai akhirnya langsung 给 mengusirnya. 别的女人查看看我。 我去餐厅的路， Melihat Chu Chen yang sengaja datang dan memberikan sarapan untuk Suyan membuat Wei Zhu kesal, Wei Zhu langsung mendatanginya dan makan makanan tersebut sambil memberitahu bahwa dirinya belum sarapan. Melihat hal itu membuat Suyan merasa sepertinya Wei Zhu sedang cemburu kepadanya. 之后的早餐都由我来包。吃的早餐应该大家分享。先走了，外带订单了啊，好，好吃。这样好。 Karena masih kesal dengan Tian Yu, Wei Zhu mempunyai sebuah ide untuk mengajaknya ikut syuting promosi jas hujan produknya sekaligus untuk mengerjai Tian Yu, dan untungnya sutradara menyetujui pendapat Wei Zhu tersebut. 好，导演就照着这个来。 Melihat rencananya yang berhasil untuk memberi sedikit pelajaran kepada Tian Yu membuat Wei Zhu merasa sangat senang. Sementara itu Ye Wei merasa sedikit kesal karena sudah mengerti bahwa semua itu adalah perbuatan Wei Zhu yang sengaja mengerjai Tian Yu hanya semata-mata demi Suyan saja. 还在这故意自的沈为之后，你还不算笨出来了。 Merasa sangat kesal dengan ulah Wei Zhu membuat Tian Yu langsung mencoba untuk memperingatkannya, tapi Wei Zhu malah tidak terima dan langsung menarik kepala Tian Yu dan memasukkannya ke wastafel sekaligus memperingatkannya untuk tidak memukul Suyan lagi. Dan karena merasa ketakutan Tian Yu langsung berjanji bahwa dirinya tidak akan melakukan hal itu lagi kepada Suyan. Sebelum pergi Wei Zhu juga memperingatkan Tian Yu untuk segera pergi meninggalkan Suyan. 不等杀！沈为之后，脱下，先解防身术啊！哎，舒言还是适合柔。 哎， Tian Yu merasa sangat gelisah karena uang yang telah dia pinjam dari rentenir untuk sahamnya malah anjlok dan rugi besar. Dia pun langsung mempunyai ide dengan meminta Suyan untuk membayarkan semua utangnya tersebut. 谁有钱，还就好了。 Tiba-tiba Suyan datang dan menjelaskan bahwa dirinya tidak ada hubungan dengan Wei Zhu kepadanya. Suyan juga menyuruh Tian Yu untuk mencari wanita lain apabila sudah merasa bosan kepada dirinya. Mendengar itu Tian Yu masih saja berpikiran bahwa Suyan adalah wanita lemah dan sangat bodoh yang sangat mencintainya. Kemudian Tian Yu juga meminta maaf kepada Suyan karena kemarin telah memukulnya dan mengajaknya untuk berbaikan. 和好，走吧。都这样了还分不掉，跟叶薇一起。 也行。 Sementara melihat pemberitahuan di ponselnya, Suyan langsung berpikir dan paham karena saham yang telah dibeli Tian Yu telah rugi besar. Maka dari itu dia enggan untuk putus dengannya dan merasa pasti Tian Yu masih menginginkan uangnya. 看到你了，回家了吗？ 昨天回家， 拍摄也很好，够他们俩结婚，要加快进度。 那些钱就都归我，快点跟他结婚。 Terlihat Suyan makan bersama Tian Yu dan juga Ye Wei. Di situ Suyan sengaja memberikan perhatian penuh kepada Tian Yu agar Ye Wei merasa semakin panas sekaligus membocorkan tentang rencana proyek baru Direktur Wang agar Ye Wei masuk ke dalam jebakannya. Kemudian Suyan sengaja pergi ke toilet untuk menenangkan dan menguatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba saja Wei Zhu meneleponnya dan mengajaknya untuk bertemu. 有空， Sementara Tian Yu mengajak Ye Wei untuk mengakhiri hubungan gelapnya sampai di sini saja karena dirinya akan melamar Suyan. 助理先走了，我临时有工作要处理。啊，一顿饭。王旭那边我还在约，开了。 Ternyata Wei Zhu ingin mengajarkan judo kepada Suyan supaya Suyan bisa melindungi dirinya sendiri. Dalam sesi latihan pertama walaupun Suyan sudah mengeluarkan seluruh usaha dan tenaganya, namun tetap saja belum bisa menumbangkan Wei Zhu, sampai akhirnya tidak sengaja Wei Zhu sampai terjatuh. 莫言姬，你成功了！ Kemudian Wei Zhu juga memberikan beberapa teknik kepada Suyan dalam melakukan judo. Karena mereka sama-sama terjatuh dan rebahan berdampingan, Wei Zhu langsung teringat di mana dirinya pertama bertemu dengan Suyan di mana saat itu Wei Zhu menemani Suyan tidur di sampingnya karena Suyan dalam keadaan mabuk. Selesai berlatih judo, Wei Zhu mengantar Suyan pulang. Dalam perjalanan Wei Zhu menyuruh Suyan agar tidak tertekan tentang pernyataan cintanya,
Di situ Suyan memberitahu bahwa dirinya merasa sangat senang, tapi saat ini dirinya belum ingin untuk menjalin suatu hubungan. Selain itu Suyan juga merasa bahwa dirinya dan Wei Zhu belum saling mengenal dengan baik juga. Suyan juga berkata bahwa saat ini dirinya ingin membereskan semua masalahnya dengan Tian Yu terlebih dahulu. Wei Zhu sangat mengerti dengan perkataan Suyan dan menyuruhnya untuk segera menghubunginya apabila memerlukan bantuan. 真的不是你想的那样，考虑一下你跟韩天。我会的。 Melihat Suyan yang sedang memegangi perutnya membuat Wei Zhu sangat khawatir dan mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit. Tapi Suyan hanya tersenyum dan menyuruh Wei Zhu untuk tidak terlalu 任 mengkhawatirkannya. 何问题，我自己清楚。拜拜。好。欧阳， Di saat yang bersamaan Meng Ya mendatangi kakek Wei Zhu dan mempertanyakan tentang rencana pernikahannya dengan Wei Zhu yang telah dibatalkan. 突然提出要解除， Di sisi lain Ye Wei mengajak Wang Su untuk makan malam bersama sembari mencoba merayunya agar memasukkan dirinya ke dalam proyek terbaru di perusahaan, dan karena bujuk rayu tersebut Wang Su tentu saja luluh dan memberitahu akan memberikan proyek baru tersebut kepadanya. 真的吗？微微，你很适合做对我真好。给我。 Sementara itu melihat foto Wei Zhu dengan Suyan membuat Meng Ya sangat kesal dan berencana ingin berbuat jahat kepada Suyan. Suyan sempat merasa sedikit aneh dengan Wei Zhu yang seolah-olah dia tahu semua kejadian yang akan menimpanya. 不离谱的了。好好的规划一下接下来我的 Di。sisi lain Wei Zhu selalu memikirkan cara agar Suyan tetap bisa bertahan di perusahaan tanpa ada masalah sedikit pun. 若是人和居，爷爷一定会对他刮目相。 Saat Tian Yu berkata bahwa dirinya ingin mengajak Suyan untuk bertemu dengan orang tuanya membicarakan pernikahannya, di dalam hati Suyan langsung teringat kejadian masa lampau tentang ibu Tian Yu yang selalu membuat masalah dengannya. 时间了再跟你说。行。走了。 Melihat kebersamaan Tian Yu dan juga Ye Wei, Suyan sengaja menyuruh Tian Yu untuk menemani Ye Wei makan siang karena dirinya akan makan dengan Hui Ting. Tidak sampai di situ Suyan bahkan sampai mengirim uang kepada Tian Yu untuk membelikan makanan yang enak untuk Ye Wei. Di saat bersamaan Wang Su sengaja membuat masalah dengan proyek yang baru Suyan buat agar Suyan keluar dari proyek tersebut dan digantikan oleh Ye Wei. Mendengar semua percakapan tersebut membuat Wei Zhu sangat kesal karena merasa lagi-lagi proyek Suyan yang direbut. 资源没有这方面的没有洽谈的能力。这一点你大可一定会对接给你工作了，要不走啊？ Saat Suyan keluar ruangan, Wei Zhu langsung menariknya dan memberitahu bahwa dirinya akan selalu membantunya bahkan hendak menciumnya. Untung saja Suyan langsung menyadarkan Wei Zhu, alhasil Wei Zhu langsung meminta maaf atas tindakannya tersebut. Suyan mengaku bahwa dirinya ingin menyelesaikan semuanya dengan kemampuannya sendiri, baru apabila dirinya mengalami kesulitan, akan segera meminta bantuan kepadanya. Dan ternyata di dalam pikirannya, Wei Zhu sudah ada rencana untuk mendorong Suyan agar segera menjadi seorang manajer, serta merasa bagus juga Suyan sudah keluar dari proyek tersebut karena dirinya sudah mengetahui proyek tersebut ke depannya akan ada masalah. 公司还会有更重要的，正好推出这个节目。后续意思是说，一定会被公司重用的。这么强，日后 Dan saat mengetahui Wang Su yang sengaja mendepak Suyan dari proyek ini karena Ye Wei membuat Hui Ting sangat kesal. 按照工作能力的什么叫不易啊？ Tian Yu dan Ye Wei pergi untuk makan siang bersama. Di situ Ye Wei kembali berakting sedih dengan langsung memeluk Tian Yu sembari berkata sebenarnya dirinya tidak ingin menyakiti Suyan, namun dirinya juga mempunyai perasaan kepadanya. Keesokan harinya Ye Wei kembali mencari muka kepada Wang Su saat rapat bersama. 照顾好王老师的。怎么把你踢出去了？明明是你提出的策划案，我却跟我哥说打抱不平。这个叶薇， Mendapat telepon dari Chu Chen, Su Yan bergegas turun ke bawah untuk menemuinya. Melihat kedekatan antara Chu Chen dan Su Yan sepertinya membuat Wei Zhu menjadi sangat kesal, apalagi saat mendengar Chu Chen yang ingin bergabung masuk ke dalam perusahaan. Setelah kepergian Chu Chen, Wei Zhu langsung mendatangi Su Yan dan mengambil makanan yang diberikan Chu Chen tadi dengan mengaku bahwa dirinya merasa sangat lapar. Tiba-tiba Wang Su datang dan memarahi Su Yan, tentu saja hal itu membuat Wei Zhu sangat kesal dan langsung menegurnya. Tiba-tiba Ye Wei juga ikut bicara dan sedikit mengejek Su Yan, sampai akhirnya Wei Zhu menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Su Yan. 事儿，以后这方面需要多多向你活，我也没干过。 Ye Wei mengajak Hui Ting untuk minum kopi bersama.
Di situ dirinya kembali berakting dengan membicarakan kebaikan Suyan, padahal dia bermaksud untuk menjelek-jelekan Suyan di depannya. Ye Wei juga sengaja mendekati Hui Ting hanya karena dirinya ingin meminta tolong masalah pekerjaan saja. 我们一起加油。你又聪明又…… Sepertinya Wang Su beserta tim sangat puas dengan episode pertama proyek barunya yang dibintangi Wang Xingxing, yaitu seorang aktor yang juga keponakannya sendiri. 想的就是周导是大明星，激动的时刻，明天。 Wang Su begitu memuji hasil kerja Ye Wei yang menurutnya sangat bagus dan bisa menjadikan proyek ini bisa trending di internet, namun ternyata semua itu adalah berkat ide dari Su Yan yang sengaja didengar Ye Wei dan akhirnya Ye Wei menirunya. 上次说你有一个点，就喜欢看这种真实的花絮出来。这个点子一说的有道理，知道了，肯定像你。哦，对了， Wei Zhu datang dengan tiba-tiba sambil memberikan segelas susu dan mengambil kopi yang ada di tangan Su Yan. Melihat itu Su Yan langsung mengucapkan terima kasih. Di situ Wei Zhu menanyakan tentang Chu Chen yang akan mulai ikut syuting di proyek baru minggu depan, dan ketika mendengar Su Yan yang memberitahu bahwa dirinya hanya menganggap Chu Chen sebagai teman saja membuat Wei Zhu merasa sangat senang dan lega. 到齐文的那名也是够笨的，叶薇这次自食恶果。 Saat Wang Xingxing melakukan adegan syuting, sutradara ingin mengambil fotonya, namun Wang Xingxing langsung marah karena merasa tadi sudah mengambil foto dan langsung pergi. Melihat itu Hui Ting menyuruh untuk semuanya istirahat. Namun yang tidak diduga Wang Xingxing menjalin hubungan dengan salah satu staf wanita dan tidak sengaja terlihat reporter, alhasil dia langsung merekamnya. Tentu saja rekaman itu menjadi hot trending karena salah satu artis Wang Xingxing berselingkuh dengan staf wanita dan bahkan pacar Wang Xingxing angkat bicara mengenai perselingkuhan itu karena memang Wang Xingxing suka berselingkuh. Melihat berita itu tentu saja Su Yan sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dan menunggu kehancuran Wang Su. Kemudian Wang Su dengan sedikit marah menyuruh untuk semuanya rapat, Ye Wei juga menyuruh Su Yan untuk pergi rapat, namun Shen Jiao melarangnya ikut karena itu bukan tanggung jawabnya. Tapi Su Yan dengan santai mengaku akan ikut rapat. Wang Su langsung memarahi kenapa reporter bisa sampai merekamnya dan menyalahkan Ye Wei karena ini merasa tanggung jawabnya. Namun karena Ye Wei mengaku sebelumnya sudah memberitahu Hui Ting, Wang Su langsung menyuruh Hui Ting untuk tanggung jawab dan memberikan solusinya. Su Yan angkat bicara kalau ini juga tanggung jawab Ye Wei. Tapi Ye Wei malah menyalahkan Su Yan karena menurutnya ini ide darinya. Tentu saja mendengar itu Wang Su melimpahkan kesalahan semua itu kepada Su Yan, jadi harus memberikan solusinya dengan mengancam kalau tidak membayar denda pelanggaran kontrak. 王总你好大的官威！ Tiba-tiba Wei Zhu datang dengan mengatakan Wang Su merasa begitu ada masalah malah melemparkan kesalahan ke orang lain. Kemudian Bai Kun memperkenalkan diri kalau dirinya adalah manajer proyek yang ditunjuk langsung ketua dewan dan akan mengambil alih proyek ini. Bai Kun juga memberitahu kalau Wang Su diskors 3 bulan dan gajinya dipotong. Dirinya akan memberikan solusinya saat rapat besok dan langsung pergi. Karena bantuan Wei Zhu membuat Su Yan langsung tersenyum padanya dan tidak disadari Tian Yu melihatnya. Tian Yu langsung menghampiri Su Yan dan bertanya kenapa selalu tersenyum pada Wei Zhu dan akhir-akhir ini juga tidak mencarinya. Su Yan berpikir kalau saat ini bukan saatnya ribut dengannya dan dirinya harus bersabar, jadi langsung sedikit memujinya, dan tentu saja Tian Yu terlihat senang. 真是个随便夸一夸。 Tidak sengaja Wei Zhu melihat semua itu dan membuatnya kesal, dan setelah Tian Yu pergi, Wei Zhu langsung menghampiri Su Yan dan langsung memeluknya. 韩天宇，我不会让你再伤害他。 Saat Hui Ting berjalan tidak sengaja bertabrakan dengan Bai Kun, ternyata mereka pernah bertemu saat kuliah dulu. 怎么骂我？在想事情有点出神了，对不起啊，没关系，又让你看。 欣赏来。 Bai Kun kemudian mengadakan rapat dengan Hui Ting, Su Yan dan Ye Wei mengenai masalah Wang Xingxing. Karena Wang Su sudah dicopot dari jabatannya, Bai Kun akan menunjuk manajer sementara, dan tidak mungkin jika pekerjaannya bagus, akan mempromosikannya. Bai Kun langsung menunjuk Hui Ting menjadi manajer proyek sementara dan memberinya selamat. 啊，策划案，别以为想出一个策。 Ternyata Bai Kun adalah orang kepercayaan kakek Wei Zhu, dan saat Wei Zhu datang ke ruangannya, Wei Zhu bertanya kenapa dirinya ada di sini. Tentu saja Bai Kun mengaku kalau dirinya diperintahkan ketua dewan langsung karena jika tidak, Wei Zhu akan memilih Su Yan menjadi manajer sementara, dan sebelum Wei Zhu dibutakan wanita,
menyerahkan proyek ini pada Huiting adalah pilihan terbaik. 陆岩也可以在项目里。 Ye Wei menghampiri Su Yan karena merasa marah padanya dan meminta maaf karena menyalahkannya. Namun sekarang Pak Wang sudah dipecat dari jabatannya karena tidak bersikap adil padanya. Karena Ye Wei mengungkit Su Yan adalah teman terbaiknya, Su Yan menyenangkannya kalau tadi dirinya marah. Namun setelah mendengar penjelasannya sekarang dirinya tidak marah lagi. Alhasil Ye Wei ingin memeluknya. Namun Su Yan menggoyangkan kursinya dan membuatnya mengenai bahunya. Kemudian Shen Jiao sedikit menyindirnya dan membuat Ye Wei kesal. 你闭嘴吧你！这个工作能力上没有听见？你在说什么？自己对号入座的呀？ Tidak berselang lama Huiting menghampiri Su Yan dan mengaku akan menyerahkan proyek kali ini padanya karena menurutnya dengan kemampuannya, Su Yan sepenuhnya bisa mengerjakannya. Jadi jika ada yang perlu dibantu untuk memanggilnya kapan saja, Huiting merasa hanya Su Yan yang bisa menyelesaikannya. Kemudian malam harinya Su Yan mendapat telepon dari Chu Chen dengan memberi alamat Heju dari Universitas Nanling yang sedang dicarinya. Setelah keluar dari kantor, Su Yan melihat seseorang yang sedang memakai pakaian boneka dan mengajaknya menari. Tentu saja membuat Su Yan senang, dan saat dia mengajak Su Yan tos bersama, Su Yan langsung terkejut dengan memberitahu kalau kakeknya yang mengajarinya dan teringat pernah melakukannya saat dirinya tengah mabuk, dan saat membuka topengnya, ternyata dia adalah Wei Zhu dan membuat Su Yan terkejut karena pria di sampingnya saat itu adalah Wei Zhu dan bertanya kenapa tidak bilang padanya. 想起来了，不告诉我啊！ Kemudian Wei Zhu mengaku akan mengantarnya pulang karena sudah larut dan akan berganti pakaian dulu. Saat di mobil Su Yan mengaku sudah mengirimkan alamatnya ke ponselnya, melihat lokasinya, Wei Zhu memberitahu tempat yang ditujunya lumayan terpencil dan menebak akan menemui Chu Chen, namun Su Yan membantahnya karena dirinya akan menemui seseorang untuk membicarakan sesuatu karena dia orang yang sangat hebat. Mendengar itu Wei Zhu penasaran dengannya, Su Yan memberitahu sekarang dia bukan orang terkenal, namun kelak dia akan jadi sangat hebat dengan memberitahu namanya Heju. Wei Zhu mengaku dia orang yang sangat hebat karena pendiri Douli. Su Yan menambahkan dalam 3 tahun dia bisa bawa platform musik media mandiri Douli meraih IPO, karena tidak disadari mereka berbicara masa mendatang dan keduanya nyambung. Mereka lupa kalau Heju mendirikan Douli di tahun 2022, sedangkan sekarang masih 2020, dan akhirnya mereka tersadar saat itu juga. 你说什么？ Su Yan dan Wei Zhu akhirnya saling mengetahui bahwa mereka telah kembali di kehidupannya di tahun 2020. Mereka juga saling membicarakan apa yang akan terjadi nantinya dan mereka ingin merubah semua itu. 当时才让楚晨原来是这样啊， 你一定会觉得我是个神经病。觉得当时我要告诉你这一切。 是这么想的。 Wei Zhu juga sempat menceritakan bahwa dulu dia datang ke pemakaman Su Yan dan maka dari itu, mulai sekarang dia ingin sebisa mungkin merubah nasib Su Yan. 要不要换个地方聊？说。 Kemudian Wei Zhu membawa Su Yan ke rumahnya untuk berdiskusi bagaimana cara merubah nasib Su Yan ke depannya. Sampai akhirnya Su Yan memberitahu bahwa dirinya sudah mencoba beberapa hal dan yang terjadi pasti akan terjadi. Namun itu bisa berubah jika orang lain yang merebut takdirnya dengan mencontohkan bekas luka yang ada di tangan Wei Zhu sama persis dengan bekas luka di dahinya di kehidupan sebelumnya. 能改变任何事情再次发生，他会用其他是瘟疫，伤痕就是伤痕，死亡。 就是死亡。知道是谁拒绝了何拒绝的人，去后面的靠山，去之前找到他，让他的命运发生改变。在他被拒绝之后， Keesokan harinya terlihat Huating dan Su Yan sedang rapat dengan Bai Kun untuk membicarakan proposal proyek terbaru yang baru saja Su Yan buat, dan setelah mendengar penjelasan Su Yan, Bai Kun setuju dengan proyek baru tersebut. 祝我们一切顺利。 Wei Zhu membawa Su Yan pergi ke perusahaan karena wakil CEO yang baru telah menjabat dan dia adalah Meng Ya. Wei Zhu juga telah menemukan Heju serta menyuruhnya untuk pergi ke perusahaan dan telah menyiapkan agar nanti dia ditolak. Dan benar saja melihat Heju dengan pakaian yang lusuh serta membawa proposal untuknya membuat wakil CEO sangat marah serta langsung menolaknya. Dan tepat di saat itu Wei Zhu serta Su Yan tiba. Melihat Wei Zhu yang membawa Su Yan sepertinya membuat Meng Ya sangat kesal dan langsung pergi. Kemudian Wei Zhu dan Su Yan mengajak Heju untuk mengobrol bersama dan menerima proposal tersebut atas nama pribadi, sampai akhirnya Heju setuju dengan tawaran tersebut. 你们再看看。好，好， Saat mengantar Su Yan pulang, Wei Zhu merasa sedikit kesal karena Chu Chen yang menelepon Su Yan dan mengajaknya bertemu. 你稍等我一下，是找我。
Sementara itu terlihat Tian Yu dan juga Ye Wei yang sedang makan malam bersama. Karena masih kesal, Wei Zu menelepon Bai Kun dan menanyakan mengapa kakeknya menunjuk Meng Ya sebagai wakil CEO yang baru. Mendengar itu Bai Kun memberitahu bahwa itu karena hanya tidak enak hati saja karena Wei Zu yang telah membatalkan pernikahannya secara sepihak. 拜托了。您还放我回去。 Keesokan paginya terlihat Wei Zu, Tian Yu dan Chu Chen bersiap untuk syuting acara terbaru di perusahaan. 那怎么就？老师露出主意。叶薇，界主抢走韩天宇，快使出浑身系，有什么耐心了？ Meng Ya datang tiba-tiba dan langsung menghentikan proses syuting tersebut. Dengan begitu sombongnya Meng Ya mengaku bahwa dirinya adalah bintang tamu syuting hari ini. Dia juga berkata bahwa dia adalah model internasional sekaligus wakil CEO dan merasa acara ini pasti akan sukses dengan kedatangannya. Melihat itu Wei Zu langsung sedikit menegur Meng Ya karena bertindak dengan sesuka hatinya. Tapi semua itu tidak berlaku karena Bai Kun yang sebagai penanggung jawab acara ini ternyata telah menyetujui semua rencana Meng Ya ini, jadi menyuruh semua orang untuk menyetujuinya. 正式加入拍摄了吗？ Karena kedatangan Meng Ya membuat rencana syuting berubah menjadi per kelompok, dan akhirnya Meng Ya satu kelompok dengan Wei Zu, Su Yan dengan Tian Yu, sementara Chu Chen dengan Ye Wei. Proses syuting dimulai, melihat Tian Yu yang merangkul Su Yan sepertinya membuat Ye Wei merasa sangat kesal. Melihat itu membuat Chu Chen menyadari bahwa yang menulis surat tentang perkataan benci kepada Su Yan yang dulu itu adalah Ye Wei. 原来是你。 Sementara terlihat Wei Zu yang sedikit berdebat dengan Meng Ya akibat ulah Meng Ya sendiri, Wei Zu juga sempat memperingatkan Meng Ya agar tidak mengganggu Su Yan. Tentu saja hal itu membuat Meng Ya menjadi sangat kesal. Bai Kun melapor kepada ketua dewan yaitu kakek Wei Zu tentang gerak-gerik Wei Zu di perusahaan dengan He Ju pemilik studio Douli yang juga ada hubungannya dengan Su Yan. Sementara itu Chu Chen masih saja memikirkan tentang selama ini yang telah meniru tulisan Su Yan adalah Ye Wei dan yang selama ini telah berbuat jahat adalah Ye Wei, sampai membuat Chu Chen merasa Ye Wei telah menghalangi hubungannya dengan Su Yan selama ini. Terlihat Su Yan yang menyuruh Tian Yu untuk segera pergi mencari bahan makanan dan meninggalkannya saja di sini. Namun sebenarnya alasan Su Yan menyuruhnya pergi karena sudah sangat muak dengan Tian Yu. 你们马上就会有结果。你们马。 帮我取下食材吗？脚晚了回不去。 Melihat Shen Jiao yang tengah duduk sambil memegangi kakinya dan berkata bahwa dirinya baru saja digigit ular membuat Chu Chen langsung membantunya dengan menggendongnya. Dalam perjalanan mencari bahan makanan, terlihat Meng Ya yang selalu saja mengomel serta mengeluh, sampai akhirnya Wei Zu menyuruh Meng Ya untuk kembali saja. 如今你先别怕。舒言， Melihat Su Yan terjatuh ke dalam sungai, Wei Zu bergegas membantunya. Melihat itu Su Yan menyuruh Wei Zu untuk tidak terlalu dekat dengannya karena takut ada yang memotret serta menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir dengannya dengan memberitahu dirinya merasa akan berhasil merubah takdirnya kali ini dengan menemukan kotak merah ini. Setelah mengambil kotak tersebut Wei Zu langsung menggendong Su Yan dan membawanya ke tepian. Terlihat Ye Wei yang berpura-pura kakinya sakit agar tidak ikut lagi mencari bahan makanan lagi dan membuat Tian Yu yang akan mencarinya sendiri. Melihat Su Yan yang telah menemukan kotak tersebut, tanpa rasa malu Ye Wei langsung memintanya. Untung saja kali ini dengan tegas Su Yan langsung menolaknya dan tidak mengulangi kejadian yang dulu menimpanya dengan selalu mengalah kepada Ye Wei. Merasa sangat kesal Ye Wei ingin merebut kotak tersebut. Untung saja Su Yan bergegas dan malah sengaja menjambak rambut Ye Wei dengan beralasan gelangnya menyangkut di rambutnya. 手链太……哎，薇薇，我先过去了啊，你去整理一下头发，都乱了。哎，他这么不能容忍，怎么了？ Dan karena tim Su Yan yang mendapatkan kotak merah, timnya menang dan mendapat skor tertinggi. Masih merasa tidak terima Ye Wei menemui Su Yan dan mengajaknya untuk berdebat. Di situ Su Yan langsung mengeluarkan semua perasaannya yang mulai sekarang dirinya tidak akan mau mengalah lagi dan dirinya juga sangat membencinya. Su Yan juga sengaja berkata bahwa dirinya akan menikah dengan Tian Yu walaupun tahu bahwa Ye Wei menyukai Tian Yu, tapi kali ini Su Yan memberitahu tidak akan mengalah lagi, dan hal itu dikatakan Su Yan ternyata bertujuan membuat Ye Wei semakin panas dan semakin merebut Tian Yu 不 darinya. 要再来打扰我们两夫妻。 Melihat Su Yan sendirian di sana,
Wei Zu menghampirinya. Su Yan merasa dirinya telah berbuat jahat dan merasa sedih. Wei Zu beranggapan karena Su Yan baik hati. Namun menurut Wei Zu, Su Yan sudah melakukan apa yang seharusnya dan Su Yan melakukan yang terbaik. Su Yan beranggapan setelah apa yang dirinya lakukan tadi, Ye Wei pasti akan segera bertindak. Sementara itu Tian Yu menghampiri Ye Wei yang tengah marah dan juga sedih, karena melihat Tian Yu di sana. Ye Wei menyuruhnya pergi dan menyindir dengan mengatakan dirinya juga akan menikah dengan Su Yan dan langsung masuk ke tenda. Melihat itu Tian Yu mengikutinya. Tian Yu mengaku khawatir padanya dan dirinya ingin menghiburnya. Mendengar itu Ye Wei bertanya bagaimana dirinya akan menghiburnya. Tian Yu mengaku dirinya mabuk dan akan menghargai orang yang di depannya dengan langsung masuk ke dalam dan mencium Ye Wei, dan tidak sengaja Chu Chen melihat itu semua. Chu Chen kemudian bertanya ke Shen Jiao apa melihat Su Yan. Hu Yiting memberitahu kalau tadi Wei Zu pergi mencarinya. Di sisi lain Su Yan menceritakan kalau dulu saat menemukan Ye Wei mengaku seperti menemukan cahaya yang berkilau, begitupun dengan Tian Yu, namun setelah menikah dengan Tian Yu, dirinya menyadari kalau Tian Yu adalah pria pecundang karena menindas dan memukulnya, dan merasa begitu bodohnya dirinya, mungkin jika dirinya mengetahui lebih awal semua ini tidak akan terjadi. Wei Zu langsung memeluk Su Yan dan memberitahu semua itu sudah berakhir, kemudian Su Yan mengaku sebelumnya tidak ada yang membantunya dan berterima kasih kepada Wei Zu, karena terbawa suasana membuat mereka berciuman. Keesokan paginya saat Tian Yu melihat Su Yan, dia beralasan kemarin mabuk berat jadi tidak mencarinya. Su Yan mengaku dirinya sudah mengetuk pintu kamarnya, namun tidak ada jawaban, dan saat Su Yan bertanya tentang Ye Wei, Tian Yu mengaku tidak tahu. Su Yan memberitahu dirinya sempat bertengkar padanya. Mendengar itu Tian Yu merasa itu biasa karena mereka berteman dan sebentar lagi pasti akan membaik. Kemudian Tian Yu mengajaknya makan. Melihat mereka berdua membuat Ye Wei terlihat kesal, dan saat Hu Yiting menghampirinya, dia langsung mengajaknya makan. Ye Wei kemudian teringat kemarin setelah mereka beradu mekanik, Tian Yu menyuruhnya untuk tidak memberitahu Su Yan dan malam ini akan menjadi malam yang mendebarkan buatnya dan langsung meninggalkannya. Ye Wei bertanya apa yang ingin didapatkan akan susah didapatkan. Hu Yiting merasa jika berusaha pasti akan mendapatkannya. Saat makan melihat Meng Ya yang memeluk Wei Zu di sana membuat Su Yan terlihat kesal. Wei Zu menyuruh untuk menjaga sikapnya di depan umum, namun setelah melihat Su Yan, Meng Ya merasa tidak ingin dilihat wanitanya. Sementara itu Han Tian Yu terus memberi perhatian ke Su Yan dan membuatnya berpikir telah meremehkan Tian Yu setelah kemarin malam apa yang Tian Yu lakukan kepada Ye Wei karena masih tergila-gila padanya. Su Yan beranggapan jika Tian Yu sebajingan itu dari yang dipikirkannya, maka semua ini belum berakhir. Saat malam Ye Wei yang masih kesal dengan Su Yan memotong fotonya dan mengaku tidak akan membiarkannya bahagia dan juga menikah. Keesokan paginya melihat Chu Chen sedang melamun, Shen Jiao mengagetkannya dan apa yang dilakukannya. Chu Chen bertanya apa yang akan dilakukannya jika orang yang dirinya suka sudah punya pacar. Shen Jiao memberitahu akan mendoakannya bahagia, namun Chu Chen memberi pertanyaan lagi bagaimana jika dia tidak bahagia karena pasangannya selingkuh. Mendengar itu Shen Jiao mengaku akan memberitahunya. Tiba-tiba Hu Yiting memberikan informasi kalau penayangan acara kuliner akan padat, dan karena Tian Yu mulai memiliki basis penggemar tertentu, jadi memerlukan asisten pribadi dengan menunjuk Ye Wei. Walaupun Tian Yu menyuruh mengganti orang lain, namun Su Yan merasa kalau Ye Wei yang paling cocok karena lebih memahami pekerjaan dan kebiasaan hidup Tian Yu. Alhasil Hu Yiting menyuruh Ye Wei mempersiapkannya. Ye Wei menghampiri Su Yan untuk meminta maaf karena dirinya sudah introspeksi diri dan mengaku salah padanya. Dirinya juga tidak akan mengganggu pernikahannya, jadi ingin hubungan dengannya seperti yang dulu. Karena Su Yan hanya diam, Ye Wei berterima kasih karena tadi sudah membelanya dan langsung pergi. Ternyata Wei Zu ada di belakang juga mendengarnya. Su Yan mengaku kalau bukan karena dirinya sudah mengalaminya di kehidupan lalu pasti akan percaya padanya. Mendengar itu Wei Zu merasa kalau Ye Wei sudah tahu kelemahannya. Tian Yu melakukan pemotretan dengan model wanita, dan setelah selesai melakukannya, Ye Wei memberikannya minum dan mengaku tadi melihat pemotretannya dan memberitahu sudut yang cocok dengannya.
Kemudian Ye Wei menyuruh untuk mencarinya jika memerlukan sesuatu. 对我动心了。 Ye Wei tahu kalau Tian Yu pasti akan menyusulnya dan berpura-pura kakinya sakit lagi, dan saat Tian Yu datang, Ye Wei mengaku kakinya yang terakhir kali sakit lagi. Melihat Ye Wei memegangi kakinya, Tian Yu mencoba memeriksanya, namun karena mereka berdekatan membuat Tian Yu tidak kuat dan langsung menciumnya. 我们不能。不要这样。 Asisten sutradara memberitahu sutradara kalau Han Tian Yu tidak ditemukan dan dirinya sudah menelepon asisten Tian Yu namun tidak diangkat. Mendengar itu sutradara marah karena pemotretan akan segera dimulai, jadi menyuruh untuk segera mencarinya. Di sisi lain Heju menerangkan aplikasi yang akan dibuatnya dengan menjelaskannya. Tentu saja karena mereka berdua sudah mengetahui hasilnya langsung percaya kepada Heju dan menyerahkan semuanya padanya. 我一定不会让你们失望。领导的认可， Setelah beradu mekanik, Ye Wei bertanya apakah dirinya akan tetap menikah dengan Su Yan setelah ini. Tian Yu mengaku tentu saja dan menyuruh untuk tidak memberitahunya. Mendengar itu Ye Wei terlihat kesal karena hubungan mereka dianggap apa. Dengan santainya Tian Yu merasa mereka adalah teman baik dan biasa punya dua istri, jadi menyuruh untuk menjaga hubungan yang penuh sensasi ini dengan mencium pipinya dan langsung pergi. 别想，我会让你们结婚的。 Melihat Tian Yu datang, sutradara tentu saja memarahinya karena pemotretan tertunda 2 jam. Ye Wei meminta maaf dengan beralasan Tian Yu tadi sakit dan membawanya ke rumah sakit. Namun karena menurutnya tidak memberitahunya kalau sakit, sutradara akan melaporkan ke perusahaan. Alhasil Tian Yu mengaku akan mengganti rugi semua biaya pemotretan agar masalah selesai. Ye Wei merasa seharusnya mengganti keterlambatan 2 jam, tapi kenapa harus mengganti semua biaya pemotretan? Tian Yu memberitahu kalau sampai perusahaan tahu bisa jadi dirinya kena denda dan ganti rugi 10 kali lipat, jadi selama keuangan bisa menyelesaikannya, dirinya tidak masalah. Mendengar hal tersebut Ye Wei meminta maaf karena tidak banyak membantu. Tian Yu menyuruhnya tenang karena sahamnya sekarang naik dengan memperlihatkan ponselnya. Namun betapa terkejutnya dirinya setelah melihat berita kalau pimpinan saham yang dibelinya kabur ke luar negeri. Tentu saja Su Yan yang melihat berita itu tersenyum karena sudah mengetahuinya. Tian Yu merasa hal buruk selalu menimpanya, dan saat Su Yan bertanya apa Tian Yu akan menjual semuanya, Tian Yu mengatainya bodoh karena saham sudah turun, jadi siapa yang akan membelinya. Tiba-tiba ada telepon dari Wei Zhu dan Su Yan meninggalkan Tian Yu karena beralasan Pak Bai yang menyuruhnya menemuinya. Tian Yu yang frustasi karena itu ingat kalau Su Yan punya uang karena kakeknya meninggalkan rumah di kampung halaman, jadi setelah menikah dengannya, semuanya menjadi miliknya. Sementara itu Su Yan memberitahu kalau sekarang Tian Yu sudah terdesak karena masalah ini dan membuat Wei Zhu akan mempercepat langkahnya. Wei Zhu sengaja menyuruh orang untuk membuat Tian Yu mengalami kesulitan dalam pembayaran hutangnya, dan karena hal itu Tian Yu merasa bahwa dirinya harus segera menikah dengan Su Yan untuk bisa melunasi semua hutangnya. Tian Yu mengajak Su Yan makan malam dan membicarakan rencana pernikahannya, mengetahui kebenarannya yang bahwasanya Tian Yu yang hanya menginginkan hartanya saja membuat Su Yan sengaja menunda-nunda ajakan dari Tian Yu. 你可真够无耻！ Karena Tian Yu terus memaksa agar Su Yan mau menikah dengannya, Su Yan langsung mengaku ada urusan dan langsung pergi. Tentu saja Su Yan langsung menceritakan semuanya kepada Wei Zhu dan membuat Wei Zhu mengatai Tian Yu sungguh pria yang tidak tahu malu. Su Yan merasa di kehidupan sebelumnya seleranya sangat buruk. Mendengar itu Wei Zhu menghiburnya dengan mengatakan kalau itu karena dirinya adalah orang yang polos dan baik hati, jadi banyak orang yang berpura-pura padanya. 你总是有办法安慰 Dan 我。 Wei Zhu tahu kalau hari ini adalah ulang tahunnya, jadi apa yang ingin diminta? Su Yan memberitahu di kehidupan sebelumnya dirinya mendapat lamaran pernikahan yang murahan. 这一世， Malam harinya Su Yan sudah tiba di tempat dan langsung menelepon kalau sudah sampai namun tidak ada orang. Tiba-tiba ada kembang api dan membuatnya terlihat senang. Su Yan melihat Wei Zhu yang menghampirinya, namun saat tersadar ternyata yang datang adalah Tian Yu bersama rekan kerjanya. Tian Yu langsung berlutut dengan memperlihatkan kotak cincin untuk melamarnya. Melihat itu Su Yan bertanya apa yang dilakukannya.
这是仿钻吧？不会发现。愿意。 Mengetahui Suyan menerimanya membuat Tian Yu terlihat senang, namun Suyan melakukan ini karena berpikir Ye Wei pasti tidak senang melihatnya bahagia, jadi berharap Ye Wei merebut suaminya dengan menghalalkan segala cara. Mereka langsung merayakan ulang tahun Suyan dan memberinya selamat, bahkan Shen Jiao merasa iri padanya karena sangat romantis. Melihat Wei Zu di sana, Tian Yu mengaku jika bersungguh-sungguh pasti akan bahagia. Mendengar itu Suyan malah menyindir langsung kalau cincin yang diberikannya walaupun harganya 100 yuan juga bisa membuat bahagia. Tian Yu langsung ingat kalau saat itu yang mengetahui harga cincin 100 yuan adalah Wei Zhou yang kebetulan ada di sana. Dan ternyata Wei Zhu juga yang memberitahu Tian Yu kalau akan memberi kejutan di hari ulang tahun Suyan, alhasil Tian Yu ingin sekalian melamarnya. Melihat Wei Zhu yang seperti tidak senang Suyan teringat di mana saat ke rumahnya, Wei Zhu memberitahu kalau kucing putihnya itu diadopsi saat masih kuliah dan bernama Xiao Bai. 一只流浪猫叫小白，生日的时候向我求婚，也会在我生日答应他。 Saat Suyan berjalan sendiri, Ye Wei menghampirinya dan meminta maaf padanya karena merasa masih marah padanya. Namun karena Suyan masih bersikap dingin padanya, tiba-tiba Ye Wei mengeluarkan pisau dan membuat Suyan takut. Apalagi Ye Wei menggores pisau itu ke tangannya sendiri. Kemudian Ye Wei memberitahu kalau Suyan tidak bisa lari darinya dengan langsung ingin menusuknya. Karena Shen Jiao mengaku tidak melihat Suyan dari tadi membuat Wei Zhu khawatir dan langsung mencarinya. Tentu saja melihat Ye Wei ingin membunuhnya membuat Wei Zhu langsung menolongnya dan menyuruhnya pergi. Melihat Suyan terluka, Wei Zhu langsung menggendongnya. Melihat Suyan terengah-engah, Wei Zhu beranggapan pasti terasa sakit. Melihat darah di bahunya membuat Wei Zhu langsung menempelkan Hansaplas. Sementara itu Tian Yu kesal karena mereka pasangan kekasih namun tidak sekamar, jadi saat nanti Suyan naik akan mengajaknya satu kamar dengannya karena ingin berhubungan intim. Tiba-tiba Ye Wei masuk dan membuat Tian Yu terkejut kenapa dirinya ada di sini. Ye Wei menggoda Tian Yu dengan memasukkan tangannya ke dalam dadanya, dan alhasil mereka langsung beradu mekanik. Di sisi lain Suyan masih syok dengan apa yang dilakukan Ye Wei tadi karena membawa pisau dan ingin membunuhnya. Suyan merasa takut dan salah tentang apa yang dipikirkannya. Melihat Suyan panik membuat Wei Zhu meyakinkannya kalau dirinya akan selalu ada di sisinya dan akan membantunya, karena terharu mereka langsung berciuman. Keesokan paginya Wei Zhu mengatakan kepada kakeknya kalau dirinya sudah membatalkan pertunangannya dengan Meng Ya, namun kakeknya memberitahu kalau dirinya tidak bisa memutuskan sendiri pertunangannya. Mendengar itu Wei Zhu menyindir ayahnya yang meninggalkan ibunya demi Bibi Lin dan langsung meninggalkannya. Saat akan naik lift di perusahaan, Suyan sengaja memperlihatkan cincin tunangannya dan sekalian memberitahu kalau dirinya akan menikah, dan saat lift terbuka kebetulan Wei Zhu ada di dalam. Wei Zhu bertanya kenapa memberitahu semua orang karena berencana membatalkan pernikahan. Menurut Suyan justru harus diumumkan ke semua orang. Dengan begitu semua akan terbongkar karena karir Tian Yu akan mendapat pukulan yang besar dengan memberitahu akhir pekan ini dirinya akan membuat Tian Yu menderita lagi. Di sisi lain Tian Yu memberitahu Ye Wei kalau dirinya akan mengajak Suyan untuk pertemuan keluarga. Dan saat Ye Wei juga ingin pergi, Tian Yu merasa itu tidak mungkin karena dirinya nanti akan membawa dua gadis dan bagaimana menjelaskan ke ibunya. Tiba-tiba Hui Ting dan Shen Jiao datang dan beranggapan mereka membicarakan Suyan saat pertemuan keluarga. Suyan yang juga datang mengaku dirinya sudah tidak sabar. Shen Jiao memberitahu biasanya pihak pria membelikan satu set pakaian baru untuk pasangan, namun tidak boleh membawakan sepatu. Kalau teman baru boleh membawakannya. Saat sudah di rumah tiba-tiba Ye Wei datang ke rumahnya dengan membawakan sepatu untuknya. Melihat itu Suyan beranggapan sepatu hak tinggi ini muncul lagi di depannya. Kemudian Ye Wei mengaku akan memberinya hadiah lagi untuk pernikahan mereka dengan memberitahu kalau mereka berdua suka makanan manis. Jadi Ye Wei mengajaknya ke Plaza Baida untuk belajar bersama. Mendengar itu Suyan teringat di kehidupan selanjutnya itu adalah tempat ibu Tian Yu ikut kelas dan tidak ada di kehidupan sebelumnya dan mungkin karena sikapnya berubah. Karena Suyan menyetujuinya,
Ye Wei terlihat senang dengan langsung memeluknya dan berjanji akan menjadi cahaya barunya lagi karena dirinya adalah sahabat terbaik. Namun Su Yan yang merasa dirinya tidak pandai berakting sungguh melelahkan. 还要装作上钩的样子，明知道是诱饵，还要。我先走了。你们坚持坏到真是谢谢了。 Di sisi lain Wei Zu yang sudah memikirkan semuanya telah memutuskan bahwa kelak jika terjadi sesuatu kepadanya, Wei Zu menyuruh Bai Kun untuk mengalihkan semua saham atas namanya kepada Su Yan. 给你一次机会，你一定会为他付出所有。 Karena dirinya akan segera menikah dengan Su Yan, Tian Yu bermaksud mengajak Ye Wei untuk berpisah. Mendengar hal itu tentu saja Ye Wei langsung menolaknya. 怎么会让你感到不幸？ Saat mengikuti kelas memasak, tiba-tiba ibunya Tian Yu datang dan langsung terlihat ketus terhadap Su Yan. Tidak tinggal diam Su Yan juga sengaja untuk memancing emosi ibunya dan di situ Ye Wei berakting lagi untuk mencari muka di depan ibu Tian Yu. 家教都没有。 Sementara itu mendapat telepon dari anaknya yang tengah kelaparan dan memberitahu ayahnya tidak ada di rumah. Hu Yiting merasa sangat khawatir dan memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Melihat anaknya yang hanya makan mie instan yang diberikan oleh suaminya membuat Hu Yiting menjadi emosi dan terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. 吃点泡面怎么了？ Di sisi lain Ye Wei selalu mencari muka kepada ibu Tian Yu sementara ibu Tian Yu masih terlihat ketus kepada Su Yan. Namun hasil kue Su Yan malah menjadi yang terbaik di antara semuanya. 真是太厉害了，怎么做得这么漂亮？ Melihat Tian Yu yang datang menjemput Su Yan dan akan mengajaknya untuk berbelanja membuat Ye Wei merasa sangat kesal. 那是你救的，你要记住。是因为你才死，当然会记住。 Meng Ye sengaja mendatangi kakek Wei Zu untuk bertanya-tanya tentang perusahaan Douyi. Dirinya juga mengatakan bahwa Direktur Douyi adalah seorang penipu dengan memberitahu dirinya yang baru saja menolak proposalnya. 你看这个怎么样？这个价格有点…… Saat berbelanja dengan Tian Yu, Su Yan sengaja meminta barang-barang yang mewah, bahkan memilih tas yang mahal. Walaupun Tian Yu sempat menolaknya, Su Yan memberitahu kalau ibunya punya selera yang tinggi, jadi harus terlihat formal. Bahkan Su Yan ingin membeli barang mahal lainnya. 就这个，好，还有什么类似的吗？他买全都买了。 Setelah selesai berbelanja Su Yan merasa betapa bodohnya dirinya di kehidupan sebelumnya karena berhemat untuk Tian Yu, jadi mulai sekarang dirinya akan menghabiskan uangnya sendiri. Su Yan tahu sebentar lagi Tian Yu akan mengajak makan ke restoran mewah untuk mengganti kerugian ini dan benar saja Tian Yu menyuruh Su Yan untuk meminta Chu Chen merekomendasikan sebuah restoran dan berharap mendapat diskon darinya dan menyuruh meneleponnya. Kebetulan Chu Chen meneleponnya, melihat itu Tian Yu menyuruh mengangkatnya dan mengatakannya, namun Su Yan memberitahu kalau dirinya ingin menemuinya. 见面手。 Ternyata Chu Chen disuruh teman kuliahnya karena mereka sangat malu saat terakhir bertemu dan ingin meminta maaf. Namun Chu Chen memberitahu kalau mungkin sebentar lagi Su Yan akan menikah. Su Yan menemui Chu Chen dan meminta tolong karena akan makan keluarga di restoran tempat dirinya bekerja dulu. Mendengar itu Chen akan membantu reservasi restoran yang juga milik pamannya dan berkata pasti akan mendapat sebuah diskon. 谢谢你。 Di situ Chu Chen juga sempat berkata tentang penyesalannya karena dulu tidak menghiraukan Su Yan yang menyukainya. Mendengar itu Su Yan menyuruh Chu Chen untuk tidak memikirkan lagi hal tersebut karena itu sudah berlalu, dan sekarang mengajaknya untuk berteman baik saja. Wei Zu sengaja menjemput Su Yan karena dia yang sangat merindukannya. Mendengar hal itu Su Yan hanya bisa tersenyum senang. Su Yan juga memberitahu Wei Zu bahwa dia sudah membuat reservasi restoran untuk bertemu kedua orang tua Tian Yu. Su Yan berkata itu hanya sebuah proses pernikahan saja karena dia yang akan memutuskan bahwa dirinya yang harus bahagia pada akhirnya nanti. Wei Zu juga langsung memasangkan sebuah gelang ke tangannya sambil berkata bahwa nantinya Su Yan pasti akan bahagia. Shen Jiao menelepon Chu Chen dan ingin mengajaknya bertemu, tapi saat mengerti Chu Chen yang sedang minum, Shen Jiao langsung memutuskan untuk menghampiri Chu Chen sekarang. Sampai akhirnya Chu Chen dan Shen Jiao minum bersama. 是我要怎么安慰你？好不好？ Ye Wei sengaja menemui Tian Yu yang akan bertemu dengan Su Yan dan langsung menggodanya. Tidak tahan dengan godaan tersebut tentu saja membuat Tian Yu langsung membawa Ye Wei ke dalam mobil dan langsung beradu mekanik.
Sementara Chu Chen terlihat tengah sibuk mengatur meja makan untuk pertemuan Su Yan dengan orang tua Tian Yu. Tiba-tiba Tian Yu datang dengan terengah-engah, melihat Su Yan yang belum datang membuatnya langsung meneleponnya dan memintanya untuk segera datang. 天宇，妈，上洗手间，马上就回来。不是要接我们啊？ Su Yan sengaja berdandan aneh dan bersikap kurang sopan saat menemui orang tua Tian Yu, dan hal itu pun membuat Tian Yu sangat terkejut, apalagi kedua orang tuanya. 蛋糕店见过， Ibu Tian Yu sangat kesal saat melihat tingkah Su Yan, apalagi mengetahui bahwa Tian Yu telah membelikan Su Yan barang-barang mewah. 你还给他买衣服了？ Ibu Tian Yu juga langsung mengaku tentang ketidaksukaannya kepada Su Yan, tapi mau gimana lagi karena Tian Yu ingin menikah dengan Su Yan, ibunya terpaksa merestuinya. Tidak hanya itu, Ibu Tian Yu juga langsung membeberkan beberapa peraturan jika nantinya Su Yan akan menjadi menantunya. 厨房湿气太进厨房的，干净，必须不能在外面买。口渴不？ Saat menuang air ke gelas Ibu Tian Yu, Su Yan sengaja menuangkan air sampai ke tangan Ibu Tian Yu dan mengaku bahwa dirinya sudah merasa muak dengan semua ini. Su Yan juga berkata bahwa Tian Yu tidak pantas untuknya. Mendengar hal itu membuat Ibu Tian Yu naik darah serta Tian Yu yang langsung memarahi Su Yan. Karena Su Yan yang pergi begitu saja, Tian Yu langsung mengejarnya. Melihat itu Su Yan langsung menegaskan bahwa dirinya ingin putus dan langsung saja membantingnya. Sementara Chu Chen yang melihat semua itu hanya bisa tersenyum, berbeda dengan kedua orang tua Tian Yu yang melihat Tian Yu terkapar di lantai sangat khawatir dan sangat kesal kepada Su Yan. Sesampainya di rumah, Tian Yu merasa sangat kesal kepada Su Yan, apalagi mendengar ibunya yang sedang mengomel memarahinya karena membawa wanita tidak beretika seperti Su Yan. 那种货色的眼光， 相信你儿子眼光，你会解决好的。 Dengan sangat marah Tian Yu mendatangi rumah Su Yan, tapi ternyata Su Yan telah pindah rumah tanpa sepengetahuannya. 家了。 Melihat Wei Zhu yang telah menunggunya dengan segenggam bunga membuat Su Yan merasa sangat senang. Saat berjalan tidak sengaja Su Yan hampir saja terjatuh. Untung Wei Zhu dengan sigap menangkapnya, sampai akhirnya mereka sangat dekat dan langsung berciuman. Tidak sampai di situ saat Su Yan menyuruh Wei Zhu untuk segera pulang karena telah larut. Wei Zhu bukannya pulang, namun dia malah menarik Su Yan untuk menciumnya dan berciuman di atas tangga. Di sisi lain Chu Chen merasa sangat senang mengetahui bahwa Su Yan yang telah putus dengan Tian Yu. 的事，他永远都不知道。 Dengan marah-marah Tian Yu berteriak mencari Su Yan sampai merusak meja kerja Su Yan juga, dan hal itu membuat semua karyawan lain sangat terkejut. Melihat kelakuan Tian Yu, Su Yan langsung menamparnya sampai berkali-kali, dan saat Tian Yu hendak membalasnya, Wei Zhu datang menghalangi dan langsung menampar Tian Yu juga. 怎么这么不公平？ Su Yan langsung memperlihatkan sebuah video perselingkuhan Tian Yu dengan Ye Wei di hadapan semua orang. Su Yan juga langsung melepas cincin pertunangannya dan langsung membuangnya di hadapan Tian Yu. Tentu saja Wei Zhu langsung membawa Su Yan pergi dari sana, sementara Tian Yu hanya bisa diam tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian video tersebut langsung tersebar di internet, alhasil satu perusahaan membicarakan Tian Yu yang telah berselingkuh dengan Ye Wei. Tian Yu langsung mengajak Ye Wei bertemu untuk membicarakan masalah video tersebut, sampai akhirnya mereka berdebat dan saling menyalahkan. Di dalam pikirannya Tian Yu hanya khawatir jika dirinya tidak menikah dengan Su Yan, bagaimana dengan hutangnya itu. Untuk menarik perhatian Tian Yu, Ye Wei kembali berkata-kata manis bahwa ini semua adalah salah Su Yan sendiri karena dia yang kurang menarik di dalam sebuah hubungan. Ye Wei juga meyakinkan Tian Yu bahwa dirinya adalah cinta sejatinya serta dirinya akan bersedia menikah dengannya, dan saat Ye Wei hendak menciumnya, Tian Yu langsung menolaknya. Tian Yu memberitahu kalau dari awal dirinya hanya ingin menikah dengan Su Yan karena Su Yan yang berpendidikan tinggi serta kompeten dalam bekerja, apalagi Su Yan sekarang semakin cantik, menurutnya Ye Wei yang selain cantik, dirinya tidak ada apa-apanya lagi.
Dan tentu saja karena Tian Yu tidak ingin menikahinya dan juga membandingkan dengan Su Yan membuat Ye Wei merasa sangat marah dan langsung menamparnya, dan ternyata semua ini dilihat oleh Wei Su. Tian Yu kembali lagi mendapat masalah dengan sengaja meninggalkan pemotretan selama 2 jam, karena merasa terdesak oleh perkataan Hui Ting sebagai atasannya. Tidak sengaja Tian Yu keceplosan dan mengaku bahwa dirinya sedang keluar bersama dengan Ye Wei. 所以你们是一起出去的，你们俩。 真是一堆动物啊！自己去跟白总监解释吧。 Tian Yu semakin terpuruk saat mendengar Bai Kun yang memberitahu akan memberhentikannya dari perusahaan. 有楚尘替代，所有的工作都会有。 Sementara itu yang tidak terduga Ye Wei malah langsung dipecat oleh Pak Bai. Di sisi lain karena sudah sesuai rencana Wei Zu dan Su Yan semakin mesra saja. Karena semua kejadian ini membuat Ye Wei sangat depresi, ditambah lagi begitu banyak netizen yang menghujatnya karena perselingkuhan tersebut. Tiba-tiba terjadi sebuah keributan di perusahaan yang menyangkut nama Su Yan sampai-sampai Su Yan mendapat sebuah tamparan keras, dan ternyata semua kejadian ini adalah ulah Ye Wei. 想承认是吧？是有人模仿了我的，又不是我写的。 Tidak tinggal diam Su Yan langsung menyeret Ye Wei dan membuktikan bahwa semua ini adalah ulahnya. 自己看吧。用这种方式为自己这么狡诈呀！ Dan karena sudah frustasi Ye Wei hanya bisa meminta maaf kepada semua orang, Ye Wei juga sampai berlutut mohon maaf kepada Su Yan dan mengaku bahwa dirinya telah hamil dan tentu saja itu adalah anak Tian Yu. Mendengar pengakuan Ye Wei yang mengaku telah hamil tentu saja membuat Tian Yu langsung syok. Saat tengah berjalan, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menculik Tian Yu dan menghajarnya, dan ternyata itu adalah orang suruhan Wei Zu yang mengaku sebagai debt collector yang menagih hutang Tian Yu selama ini. 事情处理得怎么样了？很好，就该书写结局了。接下来， Wei Zu selalu memperlakukan Su Yan dengan sangat manis sampai-sampai dia menyiapkan makan malam dengan penuh cinta untuknya. Wei Zu juga sempat berkata bahwa mulai sekarang Su Yan hanya boleh sarapan, makan siang serta makan malam dari masakannya saja. Dan dengan penuh cinta mereka berdua saling menyuapi dan makan bersama dalam satu mangkok. Mengetahui Ye Wei yang telah hamil anaknya, Tian Yu bergegas untuk menemuinya dan meminta maaf dan juga mengajaknya untuk segera menikah. 我们一定会有我们自我考虑过了。家庭吗？ Di sisi lain sepertinya tumbuh benih-benih cinta di antara Chu Chen dan Shen Jiao, karena sekarang Chu Chen sudah berhasil menjadi artis internasional dan akan berlibur ke Eropa selama setengah bulan. Chu Chen menyuruh Shen Jiao menjemputnya di bandara jika nanti dirinya kembali, karena ada sesuatu yang akan dikatakan kepadanya, dan dengan senang hati Shen Jiao langsung bersedia. Mendengar laporan Pak Bai tentang kinerja Su Yan yang sangat baik membuat kakek Wei Zu merasa sangat senang, apalagi mengetahui Wei Zu yang tengah dekat dengan Su Yan. 我们就竟也未尝不是一件。 Karena hari ini adalah kencan resminya, Wei Zu menyuruh Su Yan untuk tidak memikirkan hal-hal buruk dan tetap bahagia bersamanya. Su Yan nampak begitu bahagia saat bersama dengan Wei Zu dan mereka mengakhirinya dengan berciuman. Dengan penampilan yang begitu cantik, Su Yan menghadiri pernikahan Tian Yu dan Ye Wei. Su Yan juga langsung memberikan ucapan selamat kepada Tian Yu dengan memberikan sebuah amplop dan kemudian langsung pergi. Dan betapa terkejutnya saat Tian Yu membuka amplop tersebut ternyata isinya adalah surat gugatan perdata yang ditujukan untuknya. Melihat Su Yan yang mendatanginya kemudian memberikan tas pernikahan yang dulu dibelikan Tian Yu untuknya dengan cara melemparkan di hadapannya dan membuat Ye Wei merasa sangat kesal, karena Ye Wei baru mengerti bahwa sebenarnya Su Yan sudah dari dulu ingin putus dengan Tian Yu, makanya dia berkata terima kasih bahwa Ye Wei telah mengambil barang yang dia buang. Saat tengah proses pernikahan tiba-tiba ada 3 orang teman sekolah Ye Wei yang dulu datang dan langsung bersikap tidak sopan dan mempermalukan Ye Wei sampai-sampai membuat ibu Tian Yu sangat marah. 说什么？赶紧滚！拜拜。 Karena merasa sangat senang dengan data Douli yang langsung melejit membuat Su Yan langsung memeluk Wei Su. 数据就爆炸了，兜里第一天。 Tapi tiba-tiba suasana romantis tersebut rusak ketika Meng Ye datang dengan memperkenalkan dirinya kepada Su Yan sebagai tunangan Wei Su. Mendengar kata tunangan membuat Su Yan menjadi sangat syok dan merasa bahwa dirinya sebagai orang ketiga, sampai akhirnya Su Yan langsung pergi.
你让我冷静一下。舒言， Sementara itu Wei Zhu yang ingin menjelaskan semuanya kepada Su Yan terhalang Meng Ye yang selalu merecokinya. 来纠缠我。那就要看你表现。舒言， 我的心它深入 Merasa masih enggan untuk bertemu dengan Wei Zhu, Su Yan langsung menutup tirainya agar tidak melihat wajah Wei Zhu, sementara Wei Zhu sendiri merasa sangat sedih dengan keadaan ini. 不用一起 Di sisi lain melihat Huiting yang tengah berdiri di pinggir gedung membuat Pak Bai sangat khawatir dan langsung menariknya. Pak Bai langsung menarik kertas yang berada di tangan Huiting dan itu ternyata adalah sebuah laporan medis Huiting yang menderita kanker lambung stadium akhir. Sementara Su Yan yang mengetahui itu merasa sangat sedih dan merasa semua ini adalah salahnya karena takdirnya yang beralih kepada Huiting. Melihat itu Wei Zhu langsung mencoba untuk menenangkannya dengan berkata bahwa semua ini bukanlah salahnya. Tapi karena terlalu sedih Su Yan sampai pingsan dan dengan sigap Wei Zhu langsung menolongnya. Setelah sadar dari pingsannya, Su Yan langsung menanyakan kabar Huiting kepada Wei Zhu. Mendengar itu Wei Zhu juga langsung berkata bahwa Huiting tengah menjalani pemeriksaan dan dia juga sudah menghubungi ahli kanker terbaik dari luar negeri untuknya, jadi menyuruhnya untuk tenang saja. Wei Zhu juga menjelaskan masalah dirinya dengan Meng Ye yang sebenarnya kepada Su Yan, namun sepertinya Su Yan masih belum bisa menerima semua itu dan menyuruh Wei Zhu untuk pergi saja serta melarang untuk menemuinya lagi. Su Yan mengunjungi Huiting dan menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan Mu yaitu anaknya karena Su Yan sudah menyewa pengasuh untuk anaknya. Mendengar itu Huiting langsung mengucapkan terima kasih dan langsung memeluk Su Yan dengan diiringi tangisan. Sementara di dalam hati Su Yan hanya bisa meminta maaf karena merasa semua ini adalah salahnya. Melihat Huiting yang tengah bersama Su Yan membuat Pak Bai mengurungkan niatnya untuk masuk dan hanya meninggalkan sebuah tas di depan pintu. Meng Ye sengaja meminta Su Yan untuk bertemu. Meng Ye juga langsung menyuruh Su Yan untuk meninggalkan perusahaan serta tidak menemui Wei Zhu lagi. Mendengar itu tentu saja membuat Su Yan tidak terima jika dia harus meninggalkan pekerjaannya karena merasa ini hanyalah masalah pribadi saja. Meng Ye langsung merasa bahwa Su Yan hanya menginginkan uang Wei Zhu saja karena mengetahui bahwa Wei Zhu adalah penerus di perusahaan. Meng Ye juga langsung menawari Su Yan sejumlah uang untuk meninggalkan Wei Zhu. Mendengar semua itu dengan tegas Su Yan memberitahu bahwa dirinya tidak akan meninggalkan perusahaan, dan untuk masalah Wei Zhu, Su Yan mengaku dirinya tidak akan merebutnya. 这个无名小卒却很高傲，全天下的人都跟你讨厌你，我会让你付出代价。 Shen Jiao sengaja menemui Su Yan dengan membawa begitu banyak makanan dan minuman. Ternyata kedatangan Jiao kali ini bermaksud membujuk Su Yan untuk memaafkan Wei Zhu. Jiao juga menceritakan hubungan Wei Zhu dengan Meng Ye yang sebenarnya tanpa cinta, tapi sepertinya Su Yan masih enggan dan meminta Jiao untuk tidak membahas masalah ini lagi. 我不是我哥的亲妹，来说嫁进沈家的，因为他经历过这样的事，一定不会出轨的。他不会重蹈覆辙的，原谅他吧。 Sementara itu Wei Zhu masih harap-harap cemas menunggu di depan, dan ketika melihat Su Yan sudah berada di depannya, Wei Zhu hanya bisa berbasa-basi dan melewatkan kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Pak Bai merasa sangat kesal saat melihat suami Huiting yang sedang main gila dengan perempuan lain sampai akhirnya dia langsung memotretnya. Pak Bai sengaja mengirim foto-foto tersebut kepada Su Yan berharap Su Yan bisa membantu Huiting. 慧婷姐，从长计议。 Dan ketika bertemu Meng Ye di rumah kakeknya membuat Wei Zhu kembali memperingatkan Meng Ye untuk tidak melukai Su Yan. Setelah itu Wei Zhu meyakinkan kakeknya kalau dirinya benar-benar ingin membatalkan pertunangannya dengan Meng Ye walaupun kakeknya masih saja merasa Meng Ye adalah pasangan yang cocok untuknya. Namun Wei Zhu mengaku tidak ingin seperti ayahnya lagi dan dirinya benar-benar ingin bersama Su Yan untuk waktu yang lama. Sementara itu Meng Ye bertanya ke asistennya apa kedua orang itu belum tahu identitas Wei Zhu. Mengetahui mereka tidak tahu membuat Meng Ye merencanakan sesuatu. 蠢货，知道的话会我很好奇。 Di sisi lain Ibu Tian Yu menyuruh Ye Wei mencuci pakaian dan membuat Ye Wei terlihat kesal. Tiba-tiba ada sebuah paket yang berisi foto-foto Su Yan bersama dengan Wei Zhu. Bahkan identitas asli Wei Zhu yang merupakan penerus perusahaan Nuoran.
Tentu saja mengetahui itu membuat Ye Wei sangat marah dan merasa pantas saja Su Yan memberikan Tian Yu kepadanya karena sudah menemukan yang lebih kaya. Saat Tian Yu pulang, melihat rumahnya berantakan membuatnya bertanya, dan saat melihat foto-foto itu dan juga kebenaran tentang Wei Zhu adalah penerus perusahaan Nuoran membuat Tian Yu juga marah dan menyalahkan Su Yan. Ye Wei kemudian bertanya apa hutangnya sudah dilunasi dan sisa berapa, dan saat Ye Wei bertanya apa 100 juta cukup, Tian Yu beranggapan Ye Wei akan meminta ke Su Yan dan dia tidak akan memberikannya. Namun Ye Wei memberitahu kalau dirinya tahu rahasia Su Yan, bahkan dirinya tahu apa yang Su Yan tidak tahu dengan menelepon seseorang. Saat Su Yan mengantar Hui Ting ke rumahnya, Su Yan mendengar suara suami Hui Ting yang membicarakan asuransi dengan selingkuhannya. Tentu saja Su Yan merasa itu sama di kehidupan sebelumnya dan tentu saja Hui Ting yang melihat suaminya selingkuh langsung marah pada suaminya. Namun Su Yan yang tahu selanjutnya terjadi terlihat takut, dan benar saja Hui Ting didorong suaminya hingga meninggal. Untungnya itu hanya mimpi buruk bagi Su Yan. Tiba-tiba Su Yan mendapat pesan yang mengaku dari ibunya dengan mengajaknya bertemu. Su Yan menemui ibunya di salah satu kafe. Ibunya langsung meminta maaf telah meninggalkannya karena dulu sebenarnya dirinya tidak menyukai ayahnya karena masih muda. Mengetahui ayahnya yang meninggal beberapa tahun yang lalu dirinya merasa Su Yan hidup sebatang kara dan mencarinya. Su Yan mengaku kalau dirinya sangat membencinya. Untung saja ada kakeknya yang membesarkannya. Ibunya mengaku salah dan ingin menebus semuanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Mendengar itu Su Yan ingin ibunya tetap berada di sisinya. Su Yan langsung mengajak ibunya berbelanja baju untuknya dengan harga mahal, bahkan membelikannya perhiasan dan membuatnya terlihat senang. Setelah mereka berbelanja, ibunya keceplosan mengatakan tidak rugi Su Yan mendapat pacar orang kaya. Alhasil Su Yan merasa ibunya mencarinya karena itu dan memberitahu kalau yang dimaksud adalah Wei Zhu, dirinya sudah putus dengannya. Tentu saja ibunya terlihat marah karena kenapa bisa putus dengannya, bahkan ibunya menyuruh untuk segera berbaikan padanya, apalagi saat ibunya meminta uang 100 juta padanya. Ternyata yang ditelepon Ye Wei saat itu adalah orang yang mengaku ibunya dan Ye Wei menyuruhnya untuk mengaku sebagai ibunya. Tentu saja Su Yan yang sudah curiga merasa di kartu keluarganya sekarang tidak ada namanya, dan kelak juga seperti itu dengan langsung meninggalkannya. Perempuan itu langsung menelepon Ye Wei memberitahu kalau dirinya tidak berhasil mendapatkan uang 100 juta itu, walaupun Ye Wei tetap menyuruhnya berpura-pura, namun dia mengaku kalau Su Yan sudah menyuruh untuk tidak menghubunginya lagi. Saat Su Yan ingin masuk, pria suruhan Wei Zhu memberitahu kalau Su Yan harus tetap mengikuti latihan judo dengan memberikan sebuah barang. Kebetulan Tian Yu melihatnya, dan saat Tian Yu merasa familiar dengan pria bermasker itu, Tian Yu ingat saat dirinya mabuk dan dihajar oleh penagih hutang pria bermasker. Alhasil Tian Yu beranggapan kalau Su Yan bekerja sama dengan penagih hutang itu dan membuatnya dendam kepada Su Yan. Dengan sangat marah Tian Yu menghampiri Su Yan dan langsung menuduhnya bahwa Su Yan mencampakannya demi mengejar Wei Zhu. Tian Yu juga sempat ingin memukul Su Yan. Untung saja Su Yan sudah belajar judo, jadi dengan mudah dia bisa menekuk lutut Tian Yu dan langsung memanggil satpam untuk mengusir Tian Yu. Tian Yu semakin kesal saat ada penata rias yang sengaja meremehkannya sebagai artis kelas 3. Apalagi tiba-tiba ketua tim datang dan menyuruh melepas baju yang sedang dipakainya serta mengusirnya. Meng Ya sengaja mendatangi Tian Yu dan mengajaknya untuk bekerja sama untuk menghancurkan Su Yan, dan karena mendengar kata-kata manis Meng Ya, akhirnya Tian Yu setuju untuk bekerja sama. Sementara itu Pak Bai sangat heran dengan kemauan Wei Zhu yang mengalihkan semua sahamnya untuk Meng Ya serta menjadikan Su Yan sebagai Taipan properti nomor 1 dalam negeri tanpa sepengetahuannya. Di sisi lain Meng Ya menawarkan begitu banyak uang kepada Tian Yu agar Tian Yu mau melakukan semua yang dia suruh, dan begitu melihat uang sekoper, Tian Yu menjadi gelap mata dan langsung menyetujuinya. Saat pulang ke rumah Tian Yu langsung menyindirnya karena rencananya yang gagal karena menyuruh seseorang untuk mengaku ibu Su Yan demi menghasilkan uang.
Ye Wei juga sangat terkejut saat Tian Yu menceritakan bahwa sekarang Su Yan memiliki uang sebesar 80 juta yuan karena Wei Zhu yang memberikannya. Tian Yu memberitahu jika Su Yan meninggal semua hartanya akan diberikan kepada ibunya. Mendengar itu Ye Wei mengatakan kalau hartanya akan diberikan ibunya. Jadi bagaimana ibunya akan memberikan ke mereka? Tian Yu mengingatkan kalau Ye Wei masih punya ayah yang masih hidup. 好好的嘛。 Terlihat seorang pria yang tengah dihajar penagih hutang karena tidak bisa membayar, dan saat penagih hutang akan mengambil ginjalnya, tiba-tiba Ye Wei datang dan memberikan sejumlah uang pada mereka. Kemudian Ye Wei bertanya di mana bibi yang ada bersamanya. Ternyata bibi itu adalah orang yang kemarin disuruh untuk berpura-pura menjadi ibu Su Yan. Kemudian Ye Wei menawarkan dengan memberikan 1 juta yuan. Ye Wei menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu, dan jika mereka berhasil Ye Wei akan memberikan lagi sisanya. 坐到。 Di sisi lain Wei Zhu memberikan perjanjian pengalihan saham perusahaan pada Meng Ya, dan dirinya bisa hidup di luar negeri. Namun karena Meng Ya menolaknya, Wei Zhu menyuruh untuk menghentikan semua ini, namun Meng Ya memberitahu hanya ingin mendapatkannya kembali. Alhasil Wei Zhu langsung pergi dari sana. Ternyata Tian Yu ada di sana dan beranggapan Wei Zhu mengetahui rencana mereka. Meng Ya memberitahu kalau Wei Zhu ingin mengusirnya dengan uang 40 juta dan seperti memberikan ke seorang pengemis. Jadi Meng Ya menyuruh membantunya untuk membunuh Su Yan. Meng Ya memberitahu akan membantu masalahnya dan dirinya juga akan membuat Wei Zhu menyesal. Wei Zhu kemudian menelepon Bai Kun untuk menyuruh menyelidiki sesuatu. Sementara Tian Yu mengaku sudah siap dan menunggunya kembali. 相信你能做得很好。 Terlihat Su Yan datang ke pemakaman kakeknya dengan membawa bunga. Sementara itu Bai Kun memberitahu kalau Meng Ya tidak ada tindakan, namun ibu Su Yan menyiapkan truk kerikil dan memberitahu jika Su Yan mati, maka saham atas nama Su Yan akan menjadi milik ibunya. Mendengar itu Wei Zhu bertanya di mana truk kerikil itu. 车正行驶在404公。 Wei Zhu langsung bergegas ke sana dengan berlari. Wei Zhu sudah siap dan berniat menggantikan Su Yan dengan mendorongnya agar dirinya yang tertabrak truk itu. Dengan sangat penuh kekhawatiran Su Yan mengantar Wei Zhu yang terluka parah ke ruang UGD, Su Yan juga semakin sedih saat melihat pesan dari Wei Zhu yang menceritakan bahwa dirinya yang sudah meninggal di tahun 2025 dan dirinya tiba-tiba kembali membuka matanya di tahun 2020 sampai akhirnya bertemu dengannya, apalagi Wei Zhu yang sangat menyukainya. 很喜欢你。 Mengingat Wei Zhu yang demi menyelamatkannya dari kecelakaan sampai keadaan Wei Zhu bisa begini membuat Su Yan semakin sedih. Terlihat Tian Yu yang sedang memijat kaki Meng Ya serta mereka yang saling menggoda satu sama lain, dan ketika Tian Yu hendak menciumnya, tiba-tiba bawahannya datang dan memberitahukan bahwa rencananya telah gagal karena Wei Zhu yang sengaja menerjang untuk menggantikan Su Yan sehingga Wei Zhu lah yang tertabrak. Akhirnya Wei Zhu dilarikan ke rumah sakit dan sopir truk tersebut melarikan diri. Mendengar hal tersebut membuat Meng Ya sangat marah dan langsung menampar bawahannya. Meng Ya juga menyuruh bawahannya untuk segera membereskan masalah ini dengan mencari sopir tersebut dengan membungkamnya. Dengan cepat Meng Ya juga memberikan instruksi kepada Tian Yu berharap agar masalah ini segera beres. 去吧，是叶薇的亲生父亲。 Di sisi lain Su Yan langsung menghampiri Pak Bai ketika mendengar Pak Bai yang mendapat informasi bahwa sopir truk tersebut adalah ayah Ye Wei dan mengerti bahwa ini bukanlah kecelakaan biasa, namun sudah direncanakan. Pak Bai juga yakin pasti ada dalang di balik masalah ini. Kemudian Pak Bai menceritakan bahwa sebenarnya Wei Zhu telah mengalihkan semua sahamnya atas nama Su Yan, dan apabila Su Yan mati, harta tersebut langsung jatuh ke tangan ibunya dan mungkin karena hal ini ada yang sengaja ingin menabraknya. Sementara kakek dan Shen Jiao terlihat masih sangat khawatir menunggu Wei Zhu yang masih ada di ruang gawat darurat. Melihat Wei Zhu yang masih terbaring dan belum sadarkan diri, Su Yan berharap Wei Zhu tetap bertahan dan segera tersadar kembali. 张日周，不要放弃，坚持住。 Su Yan sengaja menemui Ye Wei dan bertanya mengapa Ye Wei yang sangat ingin membunuhnya, sampai akhirnya mereka berdebat dan Ye Wei menceritakan bahwa ibu Su Yan yang telah berselingkuh dengan ayahnya, dan semenjak itu Ye Wei sangat tidak ingin melihat Su Yan bahagia. Ye Wei merasa sangat iri kepadanya dan bertekad akan merebut semua yang dimiliki Su Yan.
Dan setelah mengetahui semua itu Suyan merasa sangat sedih, apalagi mendengar Ye Wei yang memberitahu dari dulu dia tidak pernah menganggapnya sebagai temannya. Dan karena sudah sangat muak dengan semua kata-kata Ye Wei, sampai akhirnya Suyan mengaku kesalahan terbesar Ye Wei adalah menyeret Wei Zhu ke dalam masalah ini. Suyan juga memperingatkan Ye Wei dengan menyuruhnya untuk menunggu sampai akhir tragis miliknya tiba dan kemudian langsung pergi. Melihat suaminya yang sedang bermesraan dengan wanita lain membuat Hui Ting merasa sangat sedih sekaligus marah. Melihat itu Pak Bai langsung menghampirinya dan bertanya mengapa dirinya hanya diam saja melihat semua ini dan malah menghindar. 怎么知道？我知道你这样只会让，为什么要选择忍气？着他，我一直都一次一次的伤害什么？ Suyan mendatangi Wei Zhu dan menyuruh Jiao untuk pergi istirahat, sementara dirinya yang akan menjaga Wei Zhu di sini. Dengan perasaan yang sangat sedih Suyan terus memegangi tangan Wei Zhu dan berharap supaya Wei Zhu cepat sadar kembali serta bisa menemaninya seperti sedia kala. 来陪我。 Sampai akhirnya Wei Zhu membuka matanya dan memanggil namanya, dan melihat itu pun membuat Suyan merasa sangat senang. Sementara Ye Wei yang tidak bisa tidur karena memikirkan kata-kata Suyan dan menerka-nerka apa yang akan dilakukan Suyan padanya. 原来是吴梦雅。 Suyan membawa Wei Zhu pulang ke rumah dengan selalu memperhatikannya. Melihat itu Wei Zhu langsung memeluknya dan mengaku bahwa dirinya sedikit khawatir dengan Meng Ye yang akan melukai Suyan nantinya. Tidak lupa Wei Zhu juga mengecup kening Suyan dan berkata dia yang akan selalu menemaninya. 玉京派人去跟踪我，而且正在调查。是在吴梦雅之前找到叶强。 Tian Yu memberitahu kepada Ye Wei bahwa beberapa hari ini dirinya ada syuting dan harus tinggal di sana. Tian Yu juga menyuruh Ye Wei untuk tinggal di rumah baik-baik serta segera memberitahunya apabila ada kabar tentang ayahnya. Meng Ye sengaja menghubungi ayah Ye Wei dan menyuruhnya untuk tinggal di luar negeri. Suyan membantu Hui Ting untuk menjebak suaminya yang berselingkuh agar dia bisa segera bercerai. Tiba di rumah Hui Ting langsung merekam perselingkuhan suaminya, sampai akhirnya terjadi sedikit perdebatan dan Hui Ting yang menampar suami serta selingkuhannya. 你怎么回来了？我是的，你下次。 为什么要这样对我？木看见怎么办？把他带到家里来。过分！姐，你没事吧？ 出轨还敢打人？凭什么还敢打人？ 你们两个都是。 Saat mengobrol dengan Wei Zhu, Suyan berkata bahwa dirinya merasa perlu menggoda Tian Yu agar Tian Yu selingkuh dan takdir Hui Ting bisa berubah kepada Ye Wei. Mendengar itu membuat Wei Zhou hanya bisa mendukungnya dan menyuruh Suyan untuk tidak mengkhawatirkan yang lainnya. Wei Zhu menemani Suyan pergi ke tempat syuting Tian Yu. Melihat ada kesempatan Wei Zhu dan Suyan langsung sengaja berakting di dekat Tian Yu. 公私分明啊！ 公司本来就要淘汰一些业务能力差的人，你来公司我做什么？每年除了做些美食节目，还总给我消失。沈会长，好了，然后跟他分手了钱。 Melihat itu Tian Yu langsung menghampiri Suyan dan dengan cerdik Suyan memanfaatkan kesempatan itu. 喝一杯聊聊。 好。 Karena tidak bisa menghubungi Tian Yu, Ye Wei pun sampai menghubungi Pak Wang untuk menanyakan lokasi syuting Tian Yu. Namun ketika mendengar Pak Wang yang memberitahu syuting telah usai dan Tian Yu sepertinya pergi dengan mantan pacarnya membuat Ye Wei langsung naik darah. Bahkan Tian Yu sampai sengaja mematikan telepon dari Ye Wei saat sedang bersama Suyan. 你跟沈维洲彻底分手。沈维洲确实对我很。一辆货车向我一场很严重的车祸突然冲了出来，当时差点以为我要死了。货车司机是谁？ 我怎么知道啊？ Setelah Suyan memberitahu kalau sopirnya adalah ayah Ye Wei, Tian Yu beranggapan kalau Suyan sudah tahu semuanya. Suyan bertanya-tanya kenapa Ye Wei ingin membunuhnya dan langsung menggoda Tian Yu dengan memberitahu walaupun dirinya sudah putus dengan Wei Zhu. Namun dirinya mendapatkan kompensasi 800 juta. Mendengar itu Tian Yu beranggapan kalau menikah dengan Suyan bisa memiliki semua itu. Kemudian Suyan menyuruh Tian Yu untuk pisah dengan Ye Wei dan kembali bersamanya karena dirinya takut sendirian. Karena rayuan Suyan tersebut membuat Tian Yu langsung memeluknya dan memberitahu untuk memberinya waktu karena akan mengurusnya. Wei Zhu yang melihat dari luar saat Suyan dipeluk Tian Yu terlihat kesal, dan setelah Suyan menghampirinya, Wei Zhu langsung memakaikan jasnya dan langsung memeluknya. Wei Zhu melarangnya kelak dirinya tidak ingin mencium aroma pria lain di tubuhnya. 不幼稚。肥头，
Sementara itu Tian Yu menelepon Meng Ya dengan memberitahu kalau masalah bertambah ringan karena Su Yan putus dengan Wei Zhu. Mengetahui hal itu tentu saja Meng Ya sedikit tidak mempercayainya dengan menyuruh asistennya untuk menyelidiki semuanya. Meng Ya beranggapan kalau mereka punya rencana baru. 都已经安排他们偷偷出国了吗？ 才不会泄露秘。 Tentu saja Tian Yu langsung membicarakannya hal itu dengan ingin bercerai dengannya dan membuat Ye Wei terkejut. Tian Yu beralasan dirinya adalah seorang aktor, jadi menikah muda akan mempengaruhi karirnya, walaupun Ye Wei menolaknya karena nanti yang paling menderita nanti adalah dirinya. Tian Yu menyuruh untuk mempertimbangkannya. 第一次看人死掉，还无聊。 Sementara itu Su Yan masih menunggu kabar dari Tian Yu karena sudah beberapa hari. Tiba-tiba Tian Yu meneleponnya dan mengaku dirinya sudah mengambil keputusan dengan ingin menceraikan Ye Wei dan ingin bertemu dengannya malam ini. Tentu saja Su Yan langsung menelepon Wei Zhu, namun Su Yan malah dikejutkan dengan informasi Wei Zhu kalau dirinya sudah tahu wanita selingkuhan Tian Yu yaitu Meng Ya. Wei Zhu ternyata sudah mengancam asisten Meng Ya dan menjebaknya dengan sepatu hak tinggi yang diberikannya. Mengetahui semua itu membuat Su Yan langsung mengirim pesan ke Tian Yu kalau sebaiknya mereka tidak bertemu lagi dan menyindir kalau Tian Yu ingin menikah karena asuransi dan merasa tidak pantas untuknya. Mendengar itu tentu saja Tian Yu terlihat kesal dan beranggapan Su Yan mempermainkannya, apalagi setelah Tian Yu mendapat pesan dari Ye Wei menyetujui untuk bercerai. Ye Wei terlihat sangat kesal dengan apa yang Tian Yu inginkan dan langsung menelepon Meng Ya. 我是叶薇， Su Yan menjenguk Hui Ting yang berada di rumah sakit. Su Yan merasa kalau Pak Bai begitu peduli padanya. Mendengar itu Hui Ting memberitahu kalau sebenarnya Pak Bai cinta pertamanya, namun tidak bisa bersama karena alasan keluarga. Kebetulan Pak Bai juga datang dan mendengarnya sampai membuatnya sedih. Su Yan merasa Hui Ting pantas mendapatkan yang lebih baik dan menyuruh memulainya dari awal. Melihat Pak Bai masuk, Su Yan berpamitan pulang. 辛苦了。 Su Yan menelepon Wei Zhu kalau dirinya sudah berada di parkiran. Mendengar itu Wei Zhu mengaku akan tiba dalam 5 menit, namun betapa terkejutnya Su Yan karena melihat Tian Yu sudah berada di depannya. Tian Yu dengan sangat marah mencekiknya karena merasa Su Yan mempermainkannya. Tian Yu mengaku sudah ingin kembali di sisinya namun malah menipunya. Mendengar itu Su Yan beranggapan apa takdirnya memang akan mati di tangan Tian Yu. Karena Su Yan sudah tidak kuat bernafas lagi, tiba-tiba Wei Zhu datang menyelamatkannya dan langsung menendang Tian Yu. Pak Bai yang datang bersama Hui Ting memberitahu kalau polisi akan datang dan membuat Wei Zhu langsung menggendong Su Yan. Dokter memberitahu Hui Ting kalau Su Yan masih lemah, namun untungnya masih bisa diselamatkan. Sementara Wei Zhu yang menghampiri Bai Kun langsung diberitahu kalau polisi sudah membawa Tian Yu dan mungkin Tian Yu ditahan paling lama 7 hari. Kemudian Wei Zhu bertanya tentang keadaan Su Yan. 着急回家，会听 Wei 到。 Zhu menyuruh mencari tahu bagaimana dengan hutang Tian Yu apa sudah dilunasi. Jika belum bayar menyuruhnya untuk memberi tekanan padanya. Wei Zhu langsung pergi ke rumahnya. Melihat Hui Ting yang baru mengantarnya pulang, Wei Zhu mengaku akan gantian menjaganya. Melihat Wei Zhu di sana, Su Yan langsung memeluknya dan menangis. Alhasil Wei Zhu meminta maaf karena datang terlambat. 我来晚了。 放心吧。 Di sisi lain Ye Wei menemui Meng Ya dengan menunjukkan rekamannya dengan ayahnya tentang rencana pembunuhan Su Yan. Alhasil Meng Ya bertanya apa yang diinginkannya. 做什么呢？到底想要什么？ Tentu saja Meng Ya kesal karena sudah diancam Ye Wei dan menyuruh asistennya untuk menyingkirkan Tian Yu dan juga Ye Wei. Kemudian Meng Ya mendapat telepon dari Tian Yu dengan memberitahu kalau dirinya ditangkap polisi. Jadi menyuruh untuk membantunya. Mendengar itu Meng Ya merasa kalau Tian Yu bodoh. Kemudian Meng Ya juga memberitahu kalau tadi istrinya mengancamnya. 你要跟他离，自己去死， 他疯了！ 你独自脱身的。 Tiba-tiba ada sekelompok penagih hutang di sana dan langsung menghajar Tian Yu karena belum membayar hutangnya. Tian Yu pulang dengan babak belur di wajahnya dan langsung mencari uang yang disimpan Ye Wei. Setelah mencarinya di laci dan lemari, Tian Yu menemukan buku tabungan senilai 200 juta. 200万！ Sementara itu Ye Wei mendapat telepon dari Wei Zhu dan heran kenapa dia menghubunginya. Ye Wei langsung menemui Wei Zhu di salah satu kafe dan bertanya untuk apa mencarinya. Wei Zhu mendengar kalau hidupnya susah. Tentu saja Ye Wei mengakuinya karena dirinya akan bercerai dengan Tian Yu. Kemudian Wei Zhu berpura-pura kalau dirinya sedang patah hati karena Su Yan kembali lagi pada Tian Yu, jadi ingin menghancurkan Su Yan. Wei Zhu mengaku dirinya bisa mencarikannya pengacara agar mendapatkan kompensasi, karena jika dirinya bercerai secara damai,
maka dirinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendengar itu Ye Wei ingin tahu apa yang diinginkannya. 舒颜，我回到我身边，才会。 Ye Wei menggoda Wei Zu apa hanya menginginkan Su Yan dengan menyentuh kakinya. Namun karena Wei Zu menolaknya membuat Ye Wei bertanya apa dirinya membencinya. Wei Zu hanya memberitahu ingin membantunya dan jika setuju menyuruh untuk menghubunginya lagi. Wei Zu dan Su Yan masih berusaha merubah nasib dengan mengatur semuanya dan berharap Ye Wei merasakan semua nasib yang menimpa Su Yan di kehidupan sebelumnya. 放过这个机会，韩天宇的了解会走上我们不长。重要的就是当下最重为一切所经历过的一切。 Dengan sengaja Wei Zu memperkenalkan Su Yan sebagai kekasihnya kepada kakeknya di saat Meng Ye juga berada di sana. Dan karena merasa sangat marah, Meng Ye pergi begitu saja dan menyuruh asistennya untuk segera menyingkirkan Su Yan. 处理掉舒颜，你去安排一下。 Dan setelah melihat serta berbicara dengan Su Yan, sepertinya kakeknya juga menyukai Su Yan. Dengan sangat marah Ye Wei mendatangi Su Yan dan langsung menuduhnya sebagai penyebab Tian Yu yang menceraikannya. Namun tentu saja Su Yan tidak ambil pusing dengan hal itu dan langsung meninggalkan Ye Wei. Setelah itu Ye Wei masuk ke jebakan dengan menelepon Wei Zu berkata setuju dengan permintaannya. Namun dia mempunyai sebuah syarat yaitu sebelum Su Yan kembali pada Wei Zu, Ye Wei ingin membuat Su Yan meminta ampun kepadanya. Kini Su Yan dan Wei Zu berganti membuat Tian Yu supaya masuk ke dalam jebakan mereka dengan mengirim sebuah surat asuransi. Saat tengah bersama Meng Ye, Tian Yu mengaku dirinya akan segera membereskan Ye Wei untuk membantunya. Tian Yu menunjukkan polis asuransi tersebut kepada Meng Ye dan berkata dirinya akan menghilangkan Ye Wei dari dunia ini. 最起码还有胆量，最后的机会了。 Mengetahui Tian Yu yang sedang bersama Meng Ye, Wei Zu sengaja menjebak dengan mengirim pesan kepada Ye Wei dan memberitahukan bahwa Tian Yu tengah bersama Su Yan di sebuah hotel. Su Yan juga langsung berakting dengan menuju sebuah kamar dan Ye Wei yang juga melihatnya tentu saja langsung mengikutinya. Sementara Wei Zu dan Su Yan mengawasi, Ye Wei memergoki Tian Yu yang tengah bercumbu dengan Meng Ye, sampai akhirnya mereka berdebat dan Meng Ye menyuruh bawahannya untuk menyingkirkan Ye Wei. Tian Yu membawa Ye Wei yang tengah pingsan dengan tangan dan kaki yang terikat ke sebuah tempat kosong. Saat Ye Wei tersadar, melihat Tian Yu yang ada di depannya dengan membawa sebuah pisau dan berkata bahwa dirinya ingin Ye Wei mati demi asuransi tersebut membuat Ye Wei merasa sangat takut sekaligus marah. 王宝华，你不是爱我吗？ Sampai akhirnya Ye Wei berhasil melepaskan tali tersebut dan melawan Tian Yu, dan kemudian Ye Wei juga memukul kepala Tian Yu dengan tongkat besi, sampai akhirnya Tian Yu yang mati. Terlihat Su Yan yang masih termenung melihat berita kematian Tian Yu, Wei Zu pun langsung menghampirinya dan memeluknya. Melihat Su Yan yang datang melayat, Ibu Tian Yu langsung syok dan menyalahkan Su Yan yang telah mengkhianati Tian Yu sehingga menikah dengan Ye Wei serta Ye Wei yang telah membunuhnya. 是你死了就好，我绝望的时候杀了我的时候说了。 Di sisi lain Pak Bai dan semua orang membawamu untuk menjenguk Hui Ting yang tengah dirawat di rumah sakit. Pak Bai juga memberikan surat cerai Hui Ting dengan suaminya yang telah disetujui oleh pengadilan. 那楚晨从欧洲拍相了，那我先走了。有情况，楚晨这么上心。 Di sisi lain saat Chu Chen mengirim pesan ke Shen Jiao, ternyata Shen Jiao malah ada di belakang mobilnya dan mengaku ketiduran, dan saat memberitahu jadwal untuk acara syutingnya yang begitu padat membuat Chu Chen ingin kembali menjadi koki saja. 那就能定下来。 Kemudian Shen Jiao menyindir kalau Su Yan sudah menemukan kebahagiaannya, jadi kenapa dirinya tidak menemukan kebahagiaannya sendiri. Shen Jiao keceplosan dengan mengatakan dirinya menyukainya dan merasa malu, namun Chu Chen langsung menciumnya. Melihat Chu Chen bersama dengan Shen Jiao membuat Su Yan heran dan menebak kalau mereka sudah berpacaran. Chu Chen mengaku kalau dirinya sudah lama menyukai Shen Jiao, malah dia yang mengatakan perasaannya dulu. 幸福牢牢抓住了我，失恋了呢。 Kemudian mereka merayakan kebahagiaan masing-masing dengan bersulang. Shen Jiao sempat menggoda Bai Kun yang selalu di sisi Hui Ting, namun karena malu, Bai Kun beralasan melakukannya demi pekerjaan. 我怎么不知道啊？就是我的工作，
管好老板一家的嘴。 Setelah mereka makan bersama, Suyan merasa kalau mau hujan, jadi menyuruh mereka untuk berhati-hati saat pulang. Wei Zu memberitahu kalau sekarang tinggal berdua dengannya. Mendengar itu Suyan bertanya apa yang diinginkannya. Wei Zu merasa cuacanya mendung dan akan hujan, jadi ingin tinggal. Namun Suyan menyuruhnya pulang dan bertemu lagi besok. Ternyata Ye Wei ada di sana dan terlihat kesal melihat Suyan bahagia. Alhasil Ye Wei langsung membius Suyan dan mengikatnya. Ye Wei kemudian menyiram lantainya dengan minyak dan berencana membakarnya. Tidak berselang lama Suyan bangun dan langsung menyapa Ye Wei dengan bertanya apa akan membakarnya hidup-hidup. Ye Wei memberitahu kalau dirinya akan mengirimnya bertemu dengan Tian Yu di alam sana. Suyan tahu kalau Ye Wei yang membunuh Tian Yu. Mendengar itu Ye Wei mengaku kalau memang dirinya yang membunuh Tian Yu. Namun Ye Wei memberitahu jika dirinya tidak membunuhnya, maka Tian Yu yang akan membunuhnya dan dia akan mendapatkan uang asuransi 500 juta. Ye Wei kesal kenapa Suyan bahagia. Suyan menyuruh untuk menyerahkan diri dan jangan melakukan kesalahan lagi. Mendengar itu Ye Wei mengaku memang akan menyerahkan diri, namun akan membunuhnya lebih dulu. Di saat Ye Wei terus berbicara, Suyan berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Karena Suyan menyindir Ye Wei dan Tian Yu bukan orang baik karena tidak peduli dengan nyawa manusia dan lebih mementingkan uang membuat Ye Wei langsung marah. Ye Wei memberitahu rencananya kalau besok dirinya akan ada di berita utama karena di saat bersama dengan temannya lupa mematikan lilin hingga membuat karpet terbakar dan merasa ini sempurna. Namun Suyan malah tertawa. Suyan memberitahu apa dirinya pikir tidak memiliki persiapan. Melihat tangan Suyan terlepas membuat Ye Wei terkejut. Suyan ternyata sudah memasang CCTV dan pengakuannya tadi saat membunuh Tian Yu dan juga akan membakar rumahnya dan membunuhnya sudah terekam. Jadi tinggal menunggu sisa hidupnya di penjara. Ye Wei tidak terima dan ingin membunuh Suyan. Namun Suyan dengan mudah menghindar dan memberitahu kalau tidak akan membiarkan dirinya menyakitinya lagi. Setelah Ye Wei dibawa polisi, Suyan bertanya apa ini sudah berakhir. Wei Zu merasa ini sudah berakhir karena Suyan sudah mengubah takdirnya. Kakeknya memberitahu Wei Zu kalau dirinya akan menarik kembali saham yang pernah diberikan kepada Meng Ya, namun mengingat keluarganya yang sudah meninggal, kakeknya akan mengirimnya ke Afrika untuk menjadi sukarelawan dan menjadi pemimpin di sana. Namun menurut Wei Zu Meng Ya tidak akan menghargainya. Benar saja Meng Ya terlihat sangat marah karena kakek tua itu akan mengirimnya ke Afrika menjadi sukarelawan, dan karena Ye Wei sudah tertangkap, Meng Ya takut dia akan membocorkannya, jadi meminta asistennya untuk memesan tiket ke Amerika, namun asistennya menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Asistennya memberitahu kalau polisi sedang dalam perjalanan. Mendengar itu Meng Ya merasa ini salah Suyan karena telah merebut semua miliknya, tidak hanya Wei Zu, namun juga sahamnya. Dan saat Meng Ya bertanya kenapa polisi bisa tahu, asistennya memberitahu itu karena pengakuan ayah Ye Wei dan juga istrinya. Mendengar itu Meng Ya terkejut karena mereka belum mati dan menyadari kalau asistennya mengkhianatinya dengan langsung menamparnya. Mendengar sirine polisi membuat Meng Ya tidak ingin dirinya tertangkap dan langsung pergi. Naas dirinya malah tertabarak dan meninggal di tempat. Sementara itu di dalam penjara Ye Wei masih tidak terima kalau Suyan bahagia dan ingin keluar dari sana. Suyan membawa Wei Zu ke pemakaman kakeknya bermaksud mengenalkannya padanya. Wei Zu menyuruhnya tenang karena dirinya tidak akan membiarkan Suyan tersakiti lagi. Sampai akhirnya Wei Zu melamarnya dengan memberinya cincin dan menganggap kakeknya yang menjadi saksi ketulusan hatinya. Melihat Suyan menerimanya membuat Wei Zu langsung memeluknya. Di akhir cerita Wei Zu dan Suyan menikah dan mereka hidup bahagia selamanya dan drama pun berakhir. Yeah.